Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Azhari dari Manajemen Terapi Holistik Indonesia. Pertama, saya mohon maaf kita mundur dari jadwal ya. Ada beberapa kendala teknis yang tadi kita harus atasi dulu. Dan untuk kesempatan kali ini, kemungkinan besar kita cuma di IG aja, karena yang Facebooknya tadi ada update yang kita belum kuasai gitu ya. Oke. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, teman rekan dan sahabat, di episode pertama kami dari Manajemen Terapi Holistik Indonesia sudah menjelaskan sedikit, berkenalan gitu ya, apa sih, siapa sih, dan gimana sih yang namanya terapi energi dan manajemen terapi holistik Indonesia gitu ya. Oke, harapannya dari episode pertama kita, ini kenapa miring-miring ini? Kita sudah saling kenal gitu ya, dan harapannya dengan kita saling kenal, maka teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu tidak ragu lagi untuk menjalin silaturahmi sama kita gitu ya. Insya Allah kita sangat-sangat willing gitu ya, sangat-sangat bersedia banget untuk menjawab kalau teman-teman punya pertanyaan atau keraguan gitu ya, atau mungkin kepenasaran gitu ya. Nah, untuk sesi kali ini seperti biasa, teman-teman bisa, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung, baik di di komen IG ini atau ke nomor telepon yang kita sudah sediakan, WA aja. WA-nya nomor berapa, Teh Lala? 0821 berapa? 0823, ini harus tulis di komentar aja. Nanti ditulis di komentar, ada nomor telepon ya, bisa WA ke situ. Oke. Yuk kita mulai. Nah, jadi pertama saya mau jelasin dulu apa sih MTHI Talks. MTHI Talks adalah rangkaian interaksi online gitu ya, dalam bentuk kita live di IG dan Facebook, juga nanti kita upload ke YouTube. Harapannya melalui acara ini kita bisa saling kenal tadi, kedua kita bisa saling mengetahui potensi masing-masing, dan kita bisa berkolaborasi, bekerja sama. Kedepannya kita bisa membangun sesuatu gitu ya, mendapatkan sesuatu. Karena tentunya kalau teman-teman mengalokasikan waktu 1 jam untuk kita ngobrol dengerin seperti ini, kalau nggak ada manfaat dari obrolan ini kayaknya gimana gitu ya. Nah, itu yang pertama tentang MTHI Talks. Episode kemarin kita sudah kenalan. Pada episode kali ini kita akan mengobrol sedikit tentang layanan utama di Manajemen Terapi Holistik Indonesia, yaitu olah nafas, latihan olah nafas, dan terapi energi gitu ya. Apa sih olah nafas itu? Apa sih terapi olah energi itu? Apa sih olah nafas dan apa sih terapi energi itu? Dan bagaimana ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang ada di rumah gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang udah kita rangkum, misalkan contoh saya bisa belajar atau enggak, berapa lama saya bisa jadi nerapis diri sendiri. Kalau buat penyakit seperti ini bisa atau tidak gitu ya. Ini ya pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab pada pertemuan kali ini. Oke. Yuk kita mulai ya. Yang pertama, izinkan saya untuk mereview sedikit cuplikan materi di episode kemarin. Episode kemarin yang saya pengen tegaskan adalah bahwa yang namanya terapi energi dan olah nafas ini bisa dilakukan oleh setiap orang, tanpa harus memiliki basic dasar olah nafas sebelumnya, tanpa harus menjadi orang yang berbakat. Ini bisa dipelajari. Apakah belajarnya mudah atau sulit? Ini sama saja seperti kita belajar life skill lain, naik sepeda, berenang, mungkin panjat dinding atau berlari gitu ya. Susah atau sulit itu bergantung masing-masing orang gitu ya. Tapi lebih banyak sih sebetulnya bagaimana mindset gitu ya. Saya punya teman-teman yang larinya 20 kilo, 30 kilo setiap minggu gitu ya. Kalau naik sepeda itu bukan lagi 5 kilo, 10 kilo, udah main antar kota gitu ya. Bagi saya, kalau saya lihat itu sulit gitu ya. Tapi bagi mereka yang melakukan, it's easy gitu ya. Dan mereka pun tidak langsung lari 30 kilo tentunya ya. Mereka mulai dari yang sederhana. Nah, itulah mengapa MTHI ada. Kita membangun sebuah sistem di mana orang yang baru belajar itu bisa ngikutin pondasi-pondasi ini step by step, sehingga kita antar dengan sangat aman
sehingga dia bisa melakukan olah nafas dengan baik dan akhirnya bisa terapi dengan baik gitu ya, dalam 12 kali latihan saja. Nah, itu yang kita punya gitu ya, sistem. Sebenarnya kita punya sistem ya. Pelatih atau instruktur bisa siapa aja, belajarnya bisa kapan saja. Ketika kita punya sistem ini, siapapun yang melatihnya pasti bisa mengikuti. Nah, itu yang selalu jadi concern kita. Oke. Jadi, bisa banget dipelajari. Jadi, teman-teman kalau pengen tahu gimana caranya, ikuti terus gitu ya si pembahasan ini ya. Karena kita akan bangun step by step. Oke. Kita sekarang mau ngobrol tentang apa sih olah nafas gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, bernafas itu adalah sebuah kegiatan yang semua orang lakukan. Ya, semua orang hidup pasti melakukan nafas. Tapi pertanyaannya, apakah benar-benar bernafas? Kan gitu ya. Kalau nafas itu hanya proses memasukkan udara untuk diserap oksigen, kemudian keluar lagi CO2 dan gas-gas buangan termasuk uap air H2O gitu ya. Maka semua orang melakukan itu. Kalau semua orang itu melakukan nafas, berarti semua orang bisa nerapi dong. Tapi ternyata enggak kan ya? Enggak semua orang itu bisa nerapi kan gitu ya. Ada hal-hal yang membuat pengaturan nafas ini menjadi ada hal-hal yang berbeda dalam pengaturan nafas sehingga orang ini bisa memiliki kemampuan yang lebih. Kemampuan terapi itu muncul kalau olah nafasnya dilakukan secara baik gitu ya. Nah, jadi olah nafas itu sebetulnya bukan sekedar tarik nafas dan buang nafas. Ada dimensi lain dalam sebuah olah nafas. Yang ini saya pengen tekankan pada pertemuan kali ini. Teman-teman sekalian, sebetulnya kalau mau jujuran, tanpa berlatih olah nafas, teman-teman itu bisa nerapi. Nggak salah nih ya. Nggak salah, saya ulang lagi. Tanpa perlu olah nafas, tanpa mengatur olah nafas pun teman-teman itu sebetulnya bisa nerapi. Kenapa begitu, Kang? Karena terapi itu sebetulnya idenya adalah bagaimana kita memanipulasi energi yang ada di alam dan energi yang ada di tubuh kita supaya membantu pasien. Ini bisa dilakukan sebetulnya tanpa olah nafas. Dalam bentuk doa. Kalimatnya doa ya. Kadang-kadang kita datang, misalnya ada yang sakit, kita mendoakan. Ketika kita mendoakan, ya Allah semoga tetangga saya ini menjadi lebih cepat pulih misalkan. Sekilas doa itu keluar, maka sebetulnya gelombang otak itu keluar, mengkondisikan energi kita supaya ngebantu orang itu. Ya, jadi ketika kita berdoa dengan tulus, maka energi itu akan merespon. Nah, sama kalau kita mendoakan yang tidak baik pun energi itu merespon, melakukan ya bentukan frekuensi yang nggak baik misalkan gitu. Itu makanya kalau kita benci sama seseorang, nggak suka sama seseorang, kadang-kadang kita nggak ngomong apa-apa, kita diem aja, muka polos juga kerasa. Itu hebatnya si energi manusia, energi tubuh kita. Ya, jadi energi itu merespon pola pikir, gitu ya, merespon pikiran kita. Ini satu kunci yang kita pegang dulu. Sehingga ketika kita mendoakan seorang supaya cepat sembuh dengan tulus, energi kita itu sudah mengkondisikan untuk nerapi sebetulnya, secara sadar maupun tidak sadar. Nah, pertanyaannya begini. Buat apa kalau begitu olah nafas? Toh dengan mendoakan saja kita sudah bisa menerapi, gitu ya. Olah nafas akan menjadi sebuah proses pelengkap dari terapi ini, karena olah nafas ini memastikan energinya itu bukan energi yang biasa aja, tapi energi yang sudah diperkuat, energi yang kekuatannya berlipat-lipat sehingga peluang kita membantu pasien ini akan jauh lebih tinggi keberhasilannya. Itu fungsi olah nafas. Ya, kita tahu zaman dulu ada yang misalkan sakit apa didoain gitu ya. And it works gitu ya. Dalam banyak kasus it works gitu ya. Tapi dalam banyak kasus lain juga tidak works gitu ya. Karena
Karena mungkin yang mendoakannya energinya biasa aja, kayak gitu ya. Kadang-kadang kita juga wisdom zaman dulu ada misalkan air pengajian gitu ya. Airnya ditaruh di tengah, orang pada ngaji. Ketika orang mengaji kan fokus. Terus ketika berdoa bersama, mungkin ada dari 20 orang ada 2 atau 3 orang yang benar-benar tulus sehingga energinya terkumpul, tersimpan di air yang tadi. Ketika dibawa pulang, air ini masih mengandung energi itu, gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, ada hal-hal yang sudah biasa dilakukan di masyarakat seperti saling mendoakan. Ketika kita ketemu, kita ngucapin salam, kita saling mendoakan. Kalau kita ngerti apa itu salamnya, arti salamnya, itu kan kita sebetulnya berinteraksi tidak hanya secara lisan aja, tapi juga secara energi sebetulnya. Saya mendoakan kamu supaya selalu berada dalam keselamatan. Energi kita itu udah melindungi seorang yang kita salami itu. Begitu. Makanya beda ya kalau kita salam misalkan saling mendoakan dengan salam dengan tos aja gitu ya, atau yo bro gitu, beda. Ketika kita salamnya cuma tos atau yo bro, maka yo bro doang gitu ya, nggak ada pesan yang nyampe gitu ya. Itulah mengapa bagi saya pribadi salam yang mengandung doa ini menurut saya kalau didalami powerful banget gitu ya. Ketemu 10 orang saling terapi, ya gimana nggak sehat, kira-kira gitu ya. Secara energi pun seperti itu. Nah, oke, balik ke bahasan kita. Jadi yang pertama tadi adalah terapi itu adalah bagaimana energi kita ngebantu pasien bisa dilakukan, kuncinya adalah di pola pikir gitu ya. Nah, namun, Oke, sebentar ya. Oke. Namun, kan tentunya ketika kita melakukan gini. Namun kita tidak bisa saat ini ya, tidak bisa mengandalkan hanya dari niat baik tadi, gitu ya. Maka kita perlu melengkapi dengan olah nafas. Kenapa? Karena pertama, manusia itu punya pola pikir yang menarik. Kalau dia berhasil mencapai sesuatu dengan perjuangan, dia akan merasa percaya diri gitu ya, akan merasa achievement gitu ya. Maka ketika kita melakukan latihan dengan baik, olah nafas dengan baik, perjuangannya berat untuk mencapai bisa terapi penyakit A, maka secara psikologis kita juga lebih yakin dan percaya diri. Keyakinan dan kepercayaan diri ini yang menjadi sebuah modal. Karena modal kedua ketika kita terapi, yang jelas nomor 1 tadi tulus, kedua adalah keyakinan dan percaya diri. Karena keyakinan dan percaya diri memastikan bahwa bentukan energinya itu jelas. Saya mau terapi apa? Saya mau terapi untuk asma. Maka ketika kita yakin dan jelas tahu mau ngapain, maka energinya itu akan termanipulasi dengan jauh lebih padat. Sehingga peluang si pasien ini bisa sembuh jadi meningkat, gitu ya. Jadi 1 tulus, kedua keyakinan, ya. Keyakinan ini juga dibangun melalui proses yang namanya latihan. Saya tahu banget, merasakan sekali, bahkan saya pernah merasakan. Ketika kita malas latihan, ada pasien yang datang, kita jadi ragu, saya masih bisa atau enggak ya? Latihan terakhir saya 5 tahun yang lalu, gitu. Walaupun sebetulnya secara teori bisa, karena kan modal utamanya kan niat yang tulus, mendoakan. Tapi masalah kedua adalah keyakinan ini. Karena saya tahu saya latihannya itu udah 5 tahun yang lalu, ketika zaman prasejarah dinosaurus masih ada, misalkan gitu ya. Sekarang ada pasien tiba-tiba kasusnya berat, kita jadi goyang nih kepercayaan diri. Ketika kepercayaan diri kita itu goyang, maka peluang kita energinya terbentuk dengan baik menurun. Begitu ya. Maka ini mengantar kita kepada sebuah tanda kutip teori yang saya bilang teori seimbang. Terapi yang benar adalah ketika kita berhasil menyeimbangkan latihan dan terapinya, gitu ya. Kita akan bisa berproses dengan benar kalau terapi dengan benar kalau latihan, kita tahu latihan kita benar dan kita tahu terapi kita benar. Jomplang salah satu nggak akan optimal menurut saya. Contoh, teman-teman rajin latihan, tidak pernah terapi. Rajin latihan energi besar, tetapi karena tidak pernah terapi, jam terbang itu akan mempengaruhi satu kepercayaan diri ketika eksekusi pertama. Yang kedua,
penyalurannya itu tidak lancar karena kita nggak pernah pakai. Ibarat kita belajar terus selama bertahun-tahun, sampai universitas, sampai S3, tapi nggak pernah praktek kerja. Karena ketika pas praktek kerja kan ada hal-hal yang memang nggak bisa dipelajari di buku, kira-kira gitu ya. Itu kalau latihan doang, terapi enggak. Di satu sisi, banyak yang terapi doang. Ini paling banyak gitu. Karena ngerasa, oke, saya udah bisa niat dengan tulus, terapi, gitu ya. Apa yang terjadi adalah ada ketidakseimbangan energi gitu ya. Ketika kita terapi terus, lupa akan pentingnya latihan, maka ketidakseimbangan energi bisa terjadi. Inilah yang mengakibatkan kadang-kadang kok terapis bisa rada ngedrop gitu ya, atau misalkan kebosanan, atau misalkan ada kasus-kasus yang mentok gitu ya. Karena memang misalkan kasus kanker energinya perlu level 10 misalkan gitu ya. Bukan level ya, maksudnya kekuatannya 10 anggap begitu. Sementara kita tidak berlatih dengan baik, maka energi kita di 9, buat kanker ya tarik ulur, nggak akan bisa cepat gitu ya. Nah, sehingga ketika kita tidak seimbang dalam latihan dan terapi terus latihannya tidak diulik, maka kita pengembangan diri sebagai akselerasi kemampuan terapi kita akan tidak secepat yang diharapkan. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, itu poin-poin di awal yang pengen saya sampaikan sebelum kita ngobrol olah nafasnya seperti apa, bagaimana, dan terapi itu seperti apa. Nah, teman-teman sekalian, di sesi ini kalau teman-teman mau nanya, teman-teman bisa WA tadi ya, ada nomor WA di bagian komen, atau langsung aja di bagian komen, nanti Teh Lala akan menyampaikan pertanyaannya. Oke, saya minta izin break sebentar ya. Teh Lala, punten ambilin charger. Ya, oke. Nah, itu yang pengen saya sampaikan di awal-awal, ya. Kita maju ke penjelasan selanjutnya ya. Semoga yang tadi itu teman-teman nanti lihat lagi yang di YouTube-nya, ditilik benar-benar, dicatat gitu ya. Poin-poinnya tuh udah apa aja sih ya gitu ya. Nah, supaya jangan salah tangkep gitu ya. Jadi terapis MTHI itu selalu pegang si rule keseimbangan tadi ya. Kita selalu bilang jangan sampai ketika sudah bisa terapi, ya sebentar, udah bisa? Sebentar ya, oke. Jangan sampai ketika sudah bisa terapi lupa tentang latihan, ya karena ini biasanya suka kejadian gitu. Dan ini umum banget. Lebih banyak, ya ini yang paling banyak sih ya. Kalau yang latihan doang jarang terapi juga banyak, tapi begitu kita dorong sampai terapi biasanya langsung melejit gitu ya. Tapi yang udah bisa terapi terus lupa berlatih ini juga banyak gitu. Ini malah kasus paling banyak, sehingga menurut saya ini ranjau. Kita itu kan pengen teman-teman itu berlatihnya, berprosesnya itu panjang ya. Kita kemarin di episode pertama sudah bilang bahwa MTH itu fungsinya jembatan manfaat dan keilmuan. Saya, Kang Sodik, Kang Wawon pada suatu saat akan habis waktunya. Tidak bisa lagi membimbing lagi. Kita berharap keilmuan ini diteruskan, dikembangkan oleh generasi berikutnya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau generasi berikutnya ini menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara latihan dan terapi. Gitu ya. Nah, Kang, kalau gitu saya kalau terapinya 5 jam, saya harus latihan 5 jam biar seimbang. Apakah seperti itu gitu ya? Kan analogi pasti mikirnya ke sana. Teman-teman sekalian, kita ini udah 2021 ini kita punya banyak kemudahan. Salah satunya adalah kita punya banyak upgrade teknik. Bahwa latihan itu bisa menghasilkan efek yang sangat efektif. Efek yang sangat-sangat melejit dalam waktu yang singkat. Karena kita latihan materi kita udah beda dengan latihan ketika MTHI dimulai pada tahun 2011. Ya, latihan 2014 aja udah beda dengan yang sekarang, gitu ya. Materi sekarang itu udah bener-bener nitro banget lah kalau yang namanya
Ya kalau jahatnya ini latihan konsentrasi lah gitu ya. Kamu masuk sana, kawah candera di muka, jebret latihan bener, susah memang. Tapi nggak lama kamu jadi jagoan, kira-kira gitu ya. Nah, sehingga ketika kita 5 jam terapi, kita tidak perlu menyeimbangkan dengan 5 jam berlatih. Kita punya teknik bagaimana kita latihan rutin, misalkan 1 jam atau setengah jam saja, bisa recovery energi yang cukup untuk sepanjang hari. Lagi pula yang namanya latihan itu, latihan 1 membangun latihan selanjutnya. Jadi setengah jam latihan sehari ini akan kita pakai buat setengah jam latihan besok gitu ya. Sehingga kita kalau Lego tuh bata gitu ya, nyusun terus ke atas gitu ya. Sementara penggunaan kan sama 5 jam. Sehingga makin ke sana kemampuan kita makin tinggi, sehingga mencapai keseimbangannya itu bisa lebih efektif lagi gitu ya. Bisa jadi teman-teman latihannya cuma setengah jam, bisa terapi sampai misalkan 50 orang, 60 orang gitu ya, kali 4 menit, berarti kali 6 menit deh, kali 60 orang berarti kan 5 jam gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi poinnya adalah keseimbangan ini bukan dari waktu, tapi dari bagaimana konten energi, kapasitas energi, dan lejitannya. Di sini kita MTHI punya teknik-teknik yang membuat latihan itu efektif. Saya selalu bilang ke teman-teman yang berlatih, baik secara online maupun real di lapangan, teman-teman itu jangan buang-buang waktu. Waktu pelayanan terhadap pasien itu penting, gitu ya. Sehingga kita latihan itu harus efisien. Artinya dalam setengah jam berarti teman-teman harus edan-edanan, benar-benar latihan olah nafas, olah energi, sehingga dia menghasilkan konten energi yang sangat-sangat cukup, kira-kira gitu. Ya, karena kalau saya dalam pengalaman saya ngelatih, banyak yang latihan itu lagi latihan tapi pikirannya nggak di situ gitu. Jadi ya latihan sama-sama 1 jam tapi hasilnya jauh beda gitu ya. Di satu sisi ada yang latihan cuma setengah jam, edan-edanan, cukup gitu ya. Ini kalau HP itu fast charging lah gitu ya. Kan sekarang udah modelnya fast charging. Jadi ketika kita cas handphonenya, ngisinya cepat. Nah, ini yang kita inginkan, bahwa terapis-terapis ini latihannya fast charging gitu ya. Benar-benar pelejitannya tinggi, cepat, kira-kira gitu ya. Oke. Itu beberapa hal yang tadi kita sudah bahas. Nah, saya sekarang akan masuk ke sebetulnya olah nafas MTHI itu seperti apa. Ya, ini subsection baru. Apa sih yang disebut dengan olah nafas di MTHI? Olah nafas di MTHI definisinya adalah usaha sadar untuk melakukan nafas terbaik, gitu ya. Kalimatnya cuma gitu doang. Apa sih olah nafas di MTHI? Nah, olah nafas adalah usaha sadar untuk melakukan nafas terbaik. Tekniknya ada macam-macam, tapi poinnya adalah sadar dan terbaik, gitu ya. Kalau nafas itu tidak disadari, berarti kayak nafas biasa. Ya, teman-teman lagi dengerin ini juga lagi bernafas kan pasti, walaupun tidak dipikirkan. Ketika kita berarti olah nafas, kita memikirkan dengan sangat ketika narik, tahan, dan buang. Benar-benar kita ada di situ. Jadi fungsi nafas itu adalah mengaitkan konsentrasi kita ke detik ini, saat ini. Itu fungsinya. Kalau kita ngatur olah nafas dengan baik, maka pikiran kita akan stay di situ. Ya, nggak ngelamun pasti, nggak mikirin yang lain. Karena kita mikirin nariknya gimana, gesekan udara dengan hidung, masuk ke tenggorokan, paru-paru mengembangnya seperti apa, dirasakan sepenuh hati. Sehingga pikiran kita stay di situ. Sehingga manfaat dari olah nafas itu bukan hanya energi, teman-teman. Ya. Manfaat dari olah nafas yang benar, teman-teman akan berlatih tentang fokus dan konsentrasi. Kalau biasanya mungkin 5 menit udah konsentrasi kemana-mana, mikirin apa, ngelamun, buyar gitu, maka kalau teman-teman latihan olah nafas dengan baik, maka pasti dijamin fokus dan konsentrasi akan meningkat secara bertahap. Karena setengah jam berlatih atau setengah jam teman-teman benar-benar berlatih untuk fokus. Apakah semua orang bisa berlatih fokus dalam setengah jam? Tidak bisa. Semua orang itu mulainya pasti nggak akan bisa. Saya bisa jamin. Umur konsentrasi itu kan setara dengan umur teman-teman gitu ya. Misalkan contoh, teman-teman itu umurnya 20 tahun.
maka konsentrasi maksimal paling bagus secara umum statistik itu cuma 20 menit. Kalau umurnya 30 tahun, maka cuma 30 menit. Itu udah paling bagus banget gitu. Ya, itu secara secara teori kependidikan itu begitu. Jadi bohong kalau orang yang baru pertama latihan tiba-tiba bisa konsentrasi sepanjang latihan, bohong aja. Latihan itu adalah sebuah sarana di mana kita harus jujur sama diri sendiri. Emang mengakui aja kekurangan kita tuh apa gitu. Dan kita perbaiki. Fair banget kan? Kita baru bisa memperbaiki kalau kita tahu kekurangan kita apa. Maka ketika latihan itu adalah momen jujur banget. Anjir gitu ya. Oh ini sosial media nih, gak boleh ngomong tit gitu ya. Saya ternyata ngatur nafas 10 kali aja susah banget gitu. Akuin aja. Ya, bully aja diri sendiri. Gelo gitu ya, gila gitu ya. Selama ini saya ngapain aja ngatur nafasnya, nggak bisa gitu ya. Ini adalah discovery, penemuan-penemuan yang umum dan pasti teman-teman rasakan. Kalau nanti di episode ketiga atau keempat kita akan mulai latihan ya, karena memang kita rencananya mau bikinin video khusus nih supaya keluar dari MTHI Talks jangan cuma ngomong doang, kamu latihan coba gitu ya. Bener nggak 20 kali nafas itu kalian bisa gitu. Saya bisa jamin 80-90% ya teman-teman, latihan 20 kali nafas itu nggak akan bisa di awal-awal. Jamin banget. Dan teman-teman akan merasa betapa bodohnya gitu. Betapa selama ini saya bego banget gitu ya. Nafas gini aja nggak bisa gitu. Ya. Jadi latihan itu memang ajang untuk salah, ajang untuk memperbaiki kesalahan lebih tepatnya. Untuk bisa memperbaiki, maka kita harus tahu dulu salahnya apa gitu ya. Itulah dimana kita akan jujur gitu ya sama diri sendiri. Oke, balik ke nafas. Jadi manfaat dari olah nafas itu bukan hanya energi. Yang pertama kita fokus dan konsentrasi akan jelas terlatih kalau latihannya benar. Kang, latihan yang benar seperti apa? Nanti sebentar lagi kita akan bahas. Yang kedua, kita akan lebih aware tentang diri sendiri. Ya, biasanya kita sadar nafas itu susah kalau upil banyak gitu ya. Kalimat gitu ya. Kalau habis di jalan banyak debu, susah nafas narik gitu ya. Tapi ketika kita olah nafas itu benar-benar aware gitu. Kita ternyata dada saya nariknya segini ya. Ternyata kalau full tuh seperti ini. Kadang-kadang nanti telinga mendenging. Kadang-kadang nanti jantung degubannya jadi terasa. Kita lebih aware tentang diri kita sendiri. Hal-hal yang selama ini selalu ada tapi tidak pernah kita perhatikan gitu ya. Nah, awareness itu akan muncul. Artinya nanti teman-teman akan mendapatkan sensasi yang luar biasa mengenal diri sendiri. Kalau kita latihan olah nafas dengan benar. Gimana Kang latihan olah nafas yang benar? Nanti sebentar lagi kita akan bahas gitu ya. Yang ada tantangannya 20 kali nafas. Kalau kalian bisa, saya acungin jempol, kaki tangan lah. Saya mungkin pinjam jempolnya Kang Lutfi, Teh Ambar, Kang Wowon, Kang ini pokoknya jempol banget lah kalau bisa 20 nafas ya, langsung. Oke. Manfaat ketiga apa dari sebuah nafas? Teman-teman sekalian, manfaat yang sangat-sangat menurut saya sih penting ya. Olah nafas itu adalah istirahat menurut saya. Loh Kang, kan susah, gimana istirahatnya? Maksudnya istirahat itu apa? Kok olah nafas itu istirahat? Teman-teman sekalian, ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari dari bangun tidur gitu ya, sampai nanti mau istirahat lagi, otak kita itu dibombardir dengan segala macam informasi. Hari ini harus ngapain, ngerjain ini seperti apa, supaya maksimal seperti target seperti apa. Wah, segala macam masalah kita pikirkan. Ngelihat apa, kita kepikiran. Ngelihat apa, kita kepikiran. Semua input itu kita pikirin. Otak kita tuh nggak pernah beristirahat. Selalu memikirkan sesuatu. Ya. Kecuali memang teman-teman hobinya bengong, ngalamun gitu ya. Nah, itu mah beda deh ya. Itu mah sebuah kenikmatan hidup, bisa bengong ngalamun gitu ya. Kadang-kadang pakai kopi sama rokok gitu ya. Rokok mah janganlah gitu ya. Kalau minum kopi harus minum Atera yang banyak. Oke, balik. Ya. Latihan adalah istirahat. Maksudnya nih, ketika kita berlatih, kita tuh kan prosesi kayak masuk bukan kayak masuk sekolah ya. Kalau di Jepang sih kayak masuk sekolah ya. Kayak masuk masjid lah kalau muslim gitu. Ketika kita masuk masjid itu sendal disimpan gitu ya. Masuk dengan tenang, full fokus. Kira-kira gitu ya. Maka latihan pun sebetulnya
prosesi seperti itu, di mana kita meletakkan semua masalah-masalah yang sedang kita pikirkan di pintu depan. Ketika kita berlatih, kita benar-benar hanya memikirkan satu hal saja, si nafasnya itu. Sehingga ini sebetulnya ngasih jarak antara pikiran kita sama dunia yang sehari-hari kita lalui. Minimal setengah jam itu kita mikirin hanya satu hal, nggak banyak hal. Ini akan membuat otak kita ini refresh, istirahat benar-benar gitu. Karena kan kita kadang-kadang stres yang kita tidak sadari itu banyak banget ya. Stres, tapi kita nggak nyadar kita stres. Taunya sakit pundak, sakit apa gitu ya. Karena rata-rata ya itu, banyak yang kita pikirkan sementara kapasitas otak kita mungkin sudah pada 80%, 90%. Jadi udah kerasa tuh, hampir mentok, kira-kira gitu ya. Nah, maka latihan adalah sarana yang sangat-sangat baik untuk beristirahat itu. Sehingga latihan itu bisa dilakukan kapan aja. Malah salah satu yang disarankan adalah ya kamu istirahat 5 menit, 10 menit, atur nafas di tengah ketika memang lagi stres banget gitu ya. Lagi misalkan jam 1, jam 12 gitu ya, pas lagi banyak pikiran, istirahat sebentar, ya istirahat, makan, minum, sholat, plus coba 5-10 menit atur nafas deh. Ini akan benar-benar membuat bukan fisik kita saja yang fresh, tapi juga pikiran kita yang fresh, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, itu manfaat dari olah nafas. Jadi saya ulang lagi, olah nafas itu bukan hanya kita ngejar energinya saja, tapi ada manfaat tersirat yang ada dalam paket sebuah olah nafas, yaitu 1, fokus dan konsentrasi teman-teman akan terlatih secara bertahap. Kedua, kita lebih aware, lebih sadar terhadap badan kita sendiri, sensasi-sensasinya, dan kita mungkin kita nggak tahu ya teman-teman nanti bisa dapat apa dari sebuah awareness itu, gitu ya. Yang ketiga adalah olah nafas adalah fase otak kita bisa beristirahat dari tadinya mikirin banyak hal menjadi hanya memikirkan satu hal saja, gitu ya. Ini efeknya akan terbawa jauh di luar ranah cuman terapi doang. Jadi bisa jadi terapinya biasa aja, tapi teman-teman akan mendapatkan manfaat dari sisi yang lain. Sehingga walaupun teman-teman, saya emang nggak mau jadi terapis lah, saya emang nggak mau ini, pada orang-orang yang memang nggak mau jadi terapis, saya tetap menyarankan olah nafas deh. Siapa tahu dari belajarnya jadi meningkat, kualitas kerjanya, kualitas hidupnya jadi meningkat. Kita nggak tahu dari mana manfaat itu datang, gitu ya, kira-kira. Nah, itu tentang apa sih olah nafas. Jadi olah nafas adalah usaha sadar untuk melakukan nafas yang terbaik, gitu ya. Sekarang nafas yang terbaik itu apa, gitu ya. Nah ini rahasia nih ya. Teman-teman sekalian, teknik nafas itu ada beragam banyak macamnya. Dan ini bukan milik salah satu entitas tertentu. Contohnya misalnya, nafas perut itu punyanya MTHI. Enggak seperti itu, teman-teman. Nafas itu sangat universal dan merentang jauh sebelum masa kita. Nafas perut itu dari zaman bahula, zaman dahulu kala itu sudah dilatih gitu ya. Sudah diketahui manfaat dari sebuah nafas perut. Jadi MTHI tidak akan pernah bisa klaim nafas perut MTHI, nggak bisa begitu. Nafas dada itu kalau kita baca literatur itu udah zaman dahulu kala udah ada orang-orang wise ya, orang-orang bijaksana zaman dulu udah menyadari awareness dari sebuah olah nafas, gitu ya. Mengatur nafas, pola laku dan teman-teman itu udah disadari dari zaman dulu. Sehingga MTHI nggak akan bisa bilang nafas dada tuh punyanya kami. Nafas diafragma tuh M-nya MTHI yang paling punya. Enggak begitu. Nafas segi 4, tarik tahan buang, tarik tahan buang tahan. Nafas segi 4 gitu ya. Itu punyanya MTHI. Teknik rahasia MTHI, enggak biasa seperti itu. Nafas ini udah sangat universal. Kita tuh cuman hanya meneruskan wisdom orang-orang zaman dulu yang sudah ini. Mungkin sepanjang perjalanan dari berapa tahun sebelum Masehi itu ada nilai-nilai yang hilang, teknik-teknik yang hilang. Di-rediscover oleh setiap orang-orang di setiap zamannya. Sehingga MTHI ini kan kebetulan hanya mencukil sedikit saja gitu ya. Untuk hanya ranah terapi aja,
Dan kita berusaha memformulasi, ini loh ternyata yang mungkin akan membuka rahasia dari olah nafas. Ya, karena 10 orang berlatih olah nafas belum tentu dapat sih poinnya ini. Kebetulan kami memang fokusnya di terapi dan latihan olah nafas. Kebetulan karena kita fokusnya di situ menemukan, oh ternyata begini rahasia-rahasianya. Semua orang sebetulnya ini rahasianya menarik ya. Ini udah ada depan mata gitu ya, tapi tidak terlihat sebagai sebuah hal yang penting, sehingga kadang diabaikan. Ternyata dengan memperhatikan ke detail-detail kecil ini, kita melihat bahwa oh ternyata kuncinya malah di detail-detail kecil ini, gitu ya. Nah, oke. Balik ke bagaimana sih olah nafas yang baik gitu ya. Nah, tadi kita bilang di MTHI kita punya teknik-teknik nafas ya, mau nafas perut, dada, diafragma, segi empat, ada nafas yang ditekan segala macam gitu ya. Tapi abaikan itu untuk awal-awal. Teman-teman sekalian, karena olah nafas adalah usaha sadar melakukan nafas yang terbaik, maka nafas yang terbaik adalah ketika teman-teman narik itu benar-benar sadar, dirasain benar-benar. Kalau ada tahannya berarti tahan, dirasain, dan buang dirasakan. Gitu ya, benar-benar ada proses merasakan di situ. Dan kunci sederhana buat mengikat itu menjadi olah nafas adalah ketika teman-teman buang nafasnya sampai habis. Ini catat banget makanya. Udah catat, dikasih bold gitu ya, huruf tebal, underline, pakai stabilo, ukuran fontnya 36, kayak Comic Sans biar jijik sekalian ya. Tempel gitu. Buang nafas harus sampai habis. Kang, apakah latihan nafas yang benar itu hanya kalau indikatornya hanya buang nafas sampai habis? Tidak, sebetulnya banyak indikator lain, tapi indikator pertama yang harus dicapai dulu adalah buang nafas harus sampai habis. Kalau indikator ini tidak tercapai, maka yang lain tuh sia-sia. Ini buat dapat kesimpulan sampai gini doang ya, sampai kesimpulan yang tadi disebutin itu proses panjang, itu tahunan kita latihan, baru mengetahui bahwa kuncinya sederhana ternyata. Dibuang nafas sampai habis. Kalau kita berlatih itu naik tangga, maka tangga pertama yang harus benar-benar dipijak dengan kokoh adalah kemampuan untuk buang nafas sampai benar-benar habis. Nggak sampai habis doang, tapi sampai benar-benar habis. Ini adalah key points kunci. Ketika teman-teman sudah melakukan ini, pijakannya sudah kuat, akan sangat mudah naik ke level berikutnya. Tapi kalau pijakan ini belum kuat, teman-teman sudah naik, pasti suatu saat mentok, nggak bisa naik lagi. Ini udah saya bisa jamin, gitu ya. Kami bisa sangat jamin. Jadi kalau teman-teman nih, kemampuan terapi bisa segala macam, udah bisa, tapi mentok, kok kemampuan saya gini-gini aja. Saya bisa jamin 99% karena teman-teman latihannya tidak buang nafas sampai habis. Ya, ini secara publik di media sosial saya sampaikan, ini rahasia banget gitu ya, hasil bukan penelitian, hasil berproses bertahun-tahun, hasilnya cuman buang nafas sampai habis. Which is nanti kita akan tantang teman-teman buat coba nafas dengan baik. Dan teman-teman bakal merasakan sensasi yang jauh berbeda dari latihan-latihan biasa atau misalkan nafas biasa yang udah biasa teman-teman lakukan. Gitu ya. Itu. Jadi tadi kita udah panjang lebar ngobrol, datanglah sampai pada sebuah kunci, yaitu ketika kita lagi olah nafas harus ada kesadaran di sana. Kedua, kunci utama yang dipegang adalah buang nafas sampai habis. Ketika teman-teman lakukan ini, maka apapun nafas yang dilakukan, mau nafas biasa, mau nafas dada, perut, diafragma, nafas segi empat, atau apapun, maka teman-teman sudah melakukan latihan olah nafas. Tanpa teman-teman sadar mengatur nafas, maka apapun nafas yang dilakukan bukan latihan olah nafas. Tanpa teman-teman buang sampai habis, banget, maka apapun yang teman-teman lakukan, mau jurusnya sambil jungkir balik, sampai apapun, maka teman-teman belum latihan olah nafas. Kita jelas ya, lainnya ya. Dua hal, sadar sama buang nafas sampai habis. Tadi apa? Catat,
kasih bold gitu ya, hitamkan, kasih garis bawah, stabilo, ukuran bikin poster 3x5 meter, tempel di kepala gitu ya. Buang nafas harus sampai habis. Oke, nah Kang, kalau gitu gimana nih Kang? Saya tertarik nih menerima tantangan gitu ya. Latihannya kayak gimana supaya kita bisa memulai latihan olah nafas ya. Episode pertama kita udah bilang semua orang bisa nerapi gitu ya. Terus bagaimana latihannya? Ya udah teman-teman, sebentar lagi abis ini kita kasih tahu step-stepnya. Tapi salah satu stepnya adalah latihan olah nafas. Maka teman-teman kapan bisa nerapi? Apakah saya harus menguasai jurus A, B, C dulu, atau saya harus X, Y, Z dulu gitu? Enggak, teman-teman. Ketika teman-teman sudah bisa melatih olah nafas ini, dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya estimate kalau teman-teman latihannya benar, dalam waktu seminggu aja teman-teman sudah punya kapasitas energi yang cukup untuk melakukan terapi sederhana. Nggak harus nunggu 12 sebetulnya, gitu ya. Dalam waktu mungkin seminggu, teman-teman latihan tiap hari, mungkin sehari berarti 7 kali gitu ya, dalam seminggu. Rata-rata berapa lama latihan, Kang? Ya, 15 menit, 10 menit gitu ya, teman-teman akan punya kapasitas energi yang cukup untuk melakukan self-healing maupun terapi kepada lingkar terdekat, teman, rekan, sahabat, saudara, keluarga, kira-kira gitu ya. Nah, itu tentang yang konsep olah nafas kita. Nah, sampai sini kalau teman-teman mau bertanya, silahkan tanya di komentar boleh, atau ke nomor WA yang udah ada tuh di bagian komentar gitu ya. Nanti Teh Lala akan menyampaikan pertanyaannya. Semoga bisa kita jawab pada pertemuan kali ini gitu ya. Nah, kita sudah bahas subsection yang tentang apa itu olah nafas ya. Kang, saya nungguin berjam-jam, ini ternyata cuman itu kuncinya. Ya, proses berpikirnya sampainya ke situ gitu ya. Nah, di akhir nanti kita akan perkenalkan teknik nafas perut. Nah, teknik nafas perut itu kalau orang bilang ini teknik nafas udah yang normal dilakukan ketika orang tidur sehingga dengan fungsi untuk recovery energi. Ini gampang banget kok, kamu latih ini rutin aja maka kamu akan jadi sehat, pencernaan, terus reproduksi, kalau punya diabetes, punya susah BAB, atau misalkan pencernaan kurang baik, latihan nafas perut aja, kamu akan jadi jauh lebih baik gitu ya. Orang-orang bakal bilang begitu tuh. Gampang kok nafas perut gitu ya. Kalau ada orang yang bilang gampang kok nafas perut, maka dia ada dua. Satu, dia bohong. Atau kedua, dia nggak pernah latihan gitu. Loh kok kayak begitu ya? Karena nafas perut yang benar itu nggak gampang, saudara-saudara. Ya, karena nafas perut yang benar itu penuh perjuangan gitu loh. Jadi bullshit gitu ya. Kalau di episode pertama dibilang semua bisa terapi, gampang kok, bla 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 gitu ya. Sampai akhirnya teman-teman lihat episode kedua, gimana sih gampangnya gitu ya. Di episode kedua saya bilang kalau latihan nafas yang benar itu benar-benar jauh dari namanya gampang. Kalau teman-teman berlatih dan itu mudah, artinya bukan latihan. Itu ekstrimnya ya. Ekstrimnya saya bilang begitu. Latihan itu pasti selalu sulit. Kalau tidak sulit, maka bukan latihan. Sehingga ketika kita berlatih dan merasakan sangat mudah, teman-teman harus pikir dulu, gue salah di mana nih? Kok gampang banget ini latihan gitu ya? Karena latihan yang benar itu pasti sulit. Yang namanya latihan adalah mendorong batas limit kita gitu. Jadi kalau kita ada pagar, maka kita benar-benar latihan sampai di ujung pagar, sampai pagarnya membesar gitu ya, kira-kira gitu. Ya, oke, balik ke konsep ya. Oke, subsection berikutnya saya akan ngobrol tentang terapi. Nanti subsection terakhir adalah kita saya perkenalkan latihan nafas seperti apa. Mungkin latihannya bakal sedikit dan teman-teman mungkin nggak akan langsung latihan di sini juga. Ini akan dikomplement dilengkapi dengan video tutorial di YouTube ya. Habis ini memang kita sudah mau produksi yang teknik latihan nafas satu dulu supaya teman-teman bisa berlatih khusus dengan lihat di YouTube gitu ya. Karena kalau IG live kan mungkin nggak akan cukup gitu ya. Nah, jadi ada dua subsection yang akan kita bahas sebelum di ending adalah yang pertama, yang subsection selanjutnya yang kita bahas adalah terapi itu seperti apa. Dan ketiga tadi nanti latihan dasarnya seperti apa gitu ya. Nah, kita ngobrol ke terapi. Kang, terapi MTHI itu sebetulnya apa sih?
kok bisa efektif untuk membantu pasien, pemulihan pasien yang kadang-kadang secara medis sudah angkat tangan. Saya mungkin aktif di MTHI kan 2011 dibangun gitu ya, terus sempat 2 tahun keluar negeri dulu sebentar. 2014 kita ngebangun lagi MTHI. Jadi 2014 sampai 2020 deh, jangan 2020 ya. Berarti 6 tahun aktif di MTHI itu saya melihat banyak sekali testimonial real ya, langsung gitu ya. Sampai kadang-kadang kalau saya kadang-kadang kok bisa ya, kita latihannya gini doang gitu ya. Latihannya sederhana, tapi kok bisa ngebantu orang-orang yang kasusnya kanker gitu ya. Kasusnya apa berat-berat deh gitu ya. Non medis mah udah jelas lah itu ya. Yang medis yang non medis mah saya nggak akan terlalu gimana ya. Ya itu ya non medis udah gitu ya. Tapi yang secara medis ini yang membuat saya merasa inilah pembuktian benar ada tidaknya energi itu ya memang di kasus-kasus medis. Gimana bisa misalkan secara medis sudah di lab gitu ya, sudah ada USG, kistanya sekian. Di terapi dalam 6 kali terapi, 8 kali terapi, kistanya mengecil. Ini ceritanya dari mana? Makan obat enggak gitu ya? Terapi aja gitu, sama air Atera 27. Kok bisa gitu? Secara bacaan USG itu mengecil gitu. Sampai ada yang banyak banget yang hilang. Itu yang kista mio. Ya? Dulu pernah dikabarkan hawa dingin bagus untuk terapi, tapi resiko penterapinya gimana? Oke. Tentang hawa dingin ya. Oke, nanti kita note ya di bagian terakhir ya. Nah, oke, pertanyaan bagus. Itu pertanyaan dari praktisi. Ya, atau antara praktisi atau pengamat berita gitu ya. sorry bro. Ya. Nah, balik ke tadi ya. Kok bisa yang namanya latihan begitu-begitu membantu pasien yang secara medis terbaca. Yang menariknya itu secara medis itu terukur ya, terukur. Kankernya segini, berkurang stadiumnya. Kok bisa gitu ya? Nah, inilah menurut saya pembuktian bahwa energi itu benar-benar ada gitu ya. Dan ini kalau nggak ada, kalau selama 6 tahun ini saya melihat pasien ada terus, dan itu ada pasien yang benar-benar mereferensikan pasien yang lain gitu ya. Sehingga mereka benar-benar merasakan manfaat dari sebuah latihan olah nafas yang dijawantahkan gitu ya dalam bentuk terapi gitu ya. Kan terapi kita sebutnya aplikasi dari olah nafas. Diaplikasikan jadi terapi, dan terapi ini mendapat respon yang sangat-sangat positif. Orang-orang mereferensikan ini kok gitu ya. Berhasil kok bisa gitu ya. Nah, balik ke jadi terapi itu apa? Nah, terapi energi pada saat gini. Kita ngobrol ke konsep sakit dulu ya. Sakit dulu. Gini. Teman-teman sekalian, MTHI melihat bahwa sakit itu, apa sih sakit gitu ya? Sakit itu adalah kondisi di mana ada ketidakseimbangan energi. Itu konsep dasar yang namanya sakit itu apa? Sakit adalah kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan energi pada tubuh pasien. Sehingga, apa yang dilakukan seorang terapis ketika memberikan terapi adalah menyeimbangkan si kondisi, memulihkan kembali ke kondisi pasien supaya seimbang gitu ya, menghilangkan ketidakseimbangan tadi. Pada dasarnya terapi itu yaitu, jadi karena definisi sakit ada ketidakseimbangan energi, maka terapi adalah proses menyeimbangkan energi pasien gitu ya. Tekniknya macam-macam, tergantung nanti sakitnya apa, bagaimana yang efektif, itu nanti ada bahasan lebih lanjut. Tapi pada dasarnya menyeimbangkan kondisi energi pasien. Nah, apa yang terjadi ketika pasien ini memiliki kondisi yang seimbang, maka proses pemulihan di tubuh pasien akan berjalan secara natural. Jadi sebetulnya yang mengobati itu, yang memulihkan itu tubuh pasien sendiri. Nah, karena memang tubuh manusia itu hebat, dia bisa memulihkan diri sendiri. Cuman dia kadang-kadang terhambat minimal oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor
energinya. Dia pengen memulihkan regenerasi sel, tapi dia nggak punya energi yang cukup. Energi yang cukup itu dari energi langsung energi, atau mungkin dari gizi nggak memadai gitu ya. Misalkan pasien ini sakitnya A, makannya juga high karbo misalkan. Pagi-pagi nasi dengan Indomie misalkan, siang-siang kerupuk doang misalkan gitu ya. Gizinya nggak ada misalkan. Gizi ini kan sangat berpengaruh terhadap pemulihan sel-sel tubuh. Kalau gizinya nggak bagus, maka pemulihannya nggak baik. Maka proses regenerasi tidak bisa terjadi dengan sempurna. Sehingga pasien ini akan terus berada dalam kondisi sakit. Ya, jadi bisa banyak faktor. Pertama tadi, dia nggak punya energi yang cukup. Kedua, yang paling berpengaruh adalah mindset. Ketika pasien ini bisa jadi makannya bagus, gizinya cukup, tapi nggak punya semangat untuk pulih. Ini juga penting. Ketika pasien ini sudah menyerah, tidak punya semangat untuk pulih, tidak ada keinginan untuk sembuh, maka otak sudah memerintahkan, ya sudah, kamu punya banyak energi, tapi sudah, biarkan sajalah, saya mah juga nggak mau pulih. Perintah itu yang masuk ke energi. Sehingga energi yang melakukan itu, tidak ada proses pemulihan yang terjadi secara optimal, karena memang orangnya nggak mau sembuh. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi proses terapi ketika kita mau menyeimbangkan energi itu adalah proses satu, memberikan boost energi supaya energinya cukup. Kedua, secara psikologis dan energi kita mengubah persepsi si pasien ini. Karena yang namanya terapi itu adalah kerjasama antara terapis dan pasien. Ini yang harus di underline. Terapi energi adalah kerjasama. Ya, pasiennya harus ridho, harus mau diterapi, mengizinkan untuk diterapi. Yang terapi juga harus ridho ngebantu gitu loh. Disitulah konsep dimana kita saling mendoakannya ada gitu. Saya doain Bu, saya benar-benar tulus pengen Ibu sembuh. Yang diterapi juga si ibunya harus, ya saya benar-benar juga minta bantuan supaya saya benar-benar juga ingin sembuh gitu ya. Ketika kerjasama klik ini terjadi, maka proses terapi akan berjalan dengan optimal. Gitu ya. Jadi seorang terapis akan melihat pasien ini secara holistik, bukan hanya ya pasien nomor sekian, nomor 30 datang, cus gitu ya, kayak charger mobil Tesla gitu, cus, udah selesai. Atau kayak charger HP, cek selesai. Nggak begitu, nggak kayak ngisi LPG. Kalau teman-teman pernah lihat pengisian LPG gitu ya, datang jebret, set, isi, cus, udah selesai. Nggak begitu. Ketika terapis menerapi, dia secara holistik melihat si pasien ini. Dia pikirannya seperti apa, mindsetnya seperti apa, masalahnya apa secara psikologis, secara nutrisi seperti apa. Itulah mengapa kita menamakan diri manajemen terapi holistik. Kita nggak melihat pasien itu dari sisi energinya doang. Nggak cuma ini, oh udah Bu, kasih minum aja ini, jebret, selesai. Nggak begitu. Gitu ya. Karena kita menyadari proses terapi itu minimal ada dua faktor tadi. Satu, energinya seperti apa, cukup atau tidak gitu ya, dipengaruhi oleh energi individunya sendiri dan gizi gitu ya. Yang kedua adalah willingness orang ini untuk sembuh, semangat hidup seperti apa, dia seperti apa, mindsetnya seperti apa. Minimal dua faktor ini yang kita lihat, kira-kira gitu. Nah, semoga kegambar ya terapi MTHI holistiknya maksudnya seperti apa. Ini kan mungkin belum pernah dijelasin ya, apa tuh holistiknya maksudnya apa. Makanya kita punya air terapi buat ngedukung, karena kita tahu kualitas airnya harus benar juga nih, harus ada konten energinya. Kita juga ada suplemen, ada obat herbal yang juga mendukung nutrisi. Siapa tahu ini pasien tuh males banget gitu ya makan yang sehat, ya sudahlah, kasih nutrisi lah dari kapsul yang kita produksi gitu ya. Ya itulah, jadi si produk-produk pendukung terapi ini hadir ya karena perspektif kita melihat pasien secara holistik menyeluruh itu gitu ya. Bukan karena udahlah ngikutin tren herbal, nggak begitu. Kita juga kan nggak ngeluarin produk kapsul atau suplemen jor-joran ngikutin tren ya. Manggis enggak. Ya kalau pasien kita nggak ada pasien pelangsingan, ngapain kita ngeluarin kapsul pelangsingan gitu ya. Tapi kalau memang kita punya kapsul pelangsingan akan muncul kalau memang banyak pasien-pasien yang pengen langsing misalkan gitu. Ada demand itu sehingga kita mikir supaya pasien ini mencapai langsing dengan
dengan baik, sehat gitu ya. Dengan sehat kita harus ngapain? Secara energi harus ngapain? Secara mindset harus apa? Pendukungnya apa gitu ya. Kira-kira kita berpikirnya seperti itu. Ya, oke. Ya. Balik lagi ke terapi ya. Jadi terapi energi ini tadi proses menyeimbangkan. Apa yang terjadi ketika seorang pasien ini seimbang? Maka satu, jelas tubuhnya akan jadi optimal. Apa yang terjadi kalau tubuh optimal? Ya sangat banyak gitu ya. Kalau teman-teman memang contoh yang paling banyak banget kita dapat testimoni itu meningkatkan kualitas ibadah. Kalau ini karena kita pasien banyak banget yang usianya udah senior ya. Yang ketika misalkan asam urat, rematik, sujud aja susah misalkan. Sholatnya harus sambil duduk atau kesulitan kena air gitu ya. Dan mereka merasakan ketika tubuhnya optimal, udah sehat terapi, udah bisa jalan lagi, buat ibadah jauh lebih mudah gitu ya. Ibadah yang jelas ibadah ya, misalkan kita muslim. Di sisi lain, aktivitas kita akan jadi jangan sangat terdukung kan gitu ya. Kalau energi kita optimal ya tentunya aktivitas lain jauh bisa dilakukan dengan lebih optimal, kira-kira begitu. Yang kedua adalah proses recovery ya. Kalau tadi optimal, yang kedua recovery. Kalau energi kita cukup, maka proses terapi bisa dilakukan untuk merecovery energi. Teman-teman sekalian, aktivitas kita kan naik turun ya. Kadang-kadang capek, kadang-kadang banyak yang dipikirin, kadang-kadang ada kejadian A, B, C, kadang-kadang kita harus terapinya 3, kadang-kadang harus 10, kadang-kadang 15 gitu ya. Recovery energi ini adalah proses yang kita dapat ketika kita terapi. Dan yang terakhir adalah secara sosial, kalau teman-teman belajar terapi, manfaatnya adalah kita bisa menolong lingkar terdekat. Ya, lingkar terdekat sih. Yang paling penting kan sebenarnya lingkar terdekat ya. Kita bisa, misalkan Akang dan Teteh punya keluarga gitu ya, atau misalkan anak lagi sakit. Kalau kita bisa kalau kita punya kemampuan terapi, maka tidak akan sepanik orang biasa gitu. Minimal oke, langsung terapi dulu. Gitu. Itu udah ada P3K-nya langsung kan gitu ya. Kalau misalkan kita bisa terapi, maka ketika misalkan saudara dekat atau misalkan orang tua ada ada kejadian ABC, maka kita bisa langsung backup kita gitu ya. Termasuk yang non medis gitu ya. Kira-kira itu manfaat dari terapi gitu ya. Oke. Nah, kita udah ngobrol tentang terapi itu apa dan manfaatnya apa. Nah, bagian terakhir dari sesi ini saya akan bilang begini. Kalau tadi kan ada rahasia nafas gitu ya. Maka sekarang saya di sesi subsection yang ini kita akan ngobrol apa sih rahasia terapinya MTHI. Karena ini rahasia, jangan bilang-bilang ke siapa-siapa gitu. Ini khas khusus buat teman-teman aja gitu ya. Buat Akang, Teteh, Bapak, Ibu aja nih rahasianya gitu ya. Disebarkan di media sosial. Oke. Teman-teman sekalian, teknik terapi itu banyak. Sama seperti nafas yang tidak bisa diklaim, ini nafas dada adalah nafasnya MTHI, nafas diafragma punya MTHI, kita nggak pernah bisa klaim olah nafas. Kita pun tidak pernah bisa klaim yang namanya teknik terapi. Karena ini sudah dilakukan oleh ribuan orang, jutaan orang, beratus-ratus tahun yang lalu, mungkin beribu-ribu tahun yang lalu sudah dikenal terapi ini. Caranya macamnya banyak gitu ya. Ya, sehingga terapi itu bagi kami semua orang punya cara masing-masing. It's okay gitu loh. Yang namanya sembuh juga kan bukan sembuh gara-gara terapi kan gitu ya. Sembuh mah hakikatnya memang sudah saatnya sembuh gitu ya. Melalui jalannya mana kan kira-kira gitu ya. Kita nggak tahu nih jodohnya, mungkin sama kita diterapi 100 kali nggak sembuh gitu ya. Ternyata diterapi sama orang teman yang lain A gitu ya, sama teknik B gitu, sembuh 1 kali. Ya mungkin memang begitu. 100 kali di terapi kita tuh membuka jalan supaya kenal si B, sehingga B itu dapat kesembuhan itu datang ketika isi pasien kita terapi B. Ya fair aja. Kita kan semua ikhtiar ya, begitu ya. Karena kita tahu kita semua ikhtiar, maka sama teknik terapi itu kami di MTHI tidak pernah klaim bahwa ini teknik terapi terbaik. Ya terbaik itu versi kita aja kan gitu ya. Ini adalah versi terbaiknya MTHI. Kenapa? Karena teknik terapi juga sudah berkembang, sama dengan latihan, sudah berkembang berproses selama bertahun-tahun, sehingga kita dapat kunci-kunci ini, persis kayak nafas.
Kita dapat kunci yang sederhana ini, yang kelihatan kayak, oh cuman gitu doang gitu ya. Tapi buat dapetin kunci ini benar-benar sulit gitu. Butuh proses. Yang mahal itu proses waktunya itu yang mahal. Ya. Nah, karena kita nggak bisa klaim ini adalah teknik terapinya MTHI, dan tidak bisa pernah klaim yang namanya ini adalah teknik terbaik seluruh dunia, tapi saya bisa klaim bahwa saat ini yang akan disampaikan adalah teknik terbaik yang MTHI punya, berdasarkan pengalaman MTHI dari tahun 2011 ke sini. Ya, bahkan dari 2001 ke sini, ini adalah intisari sehingga kita punya, kalau ini mah udah kayak GSM mungkin ada 2G, 3G, 4G, udah 5G gitu ya. Ya ini mungkin G yang terakhir gitu ya di MTHI 2021. Oke. Nah, yuk sekarang langsung deh. Udah panjang ya, ini udah berapa? Saya nggak tahu nih berapa menit. Udah berapa menit? Sejam 10 menit. Sejam 10 menit. Oke. Reconnecting. Oke. Ya. Kita ke kuncinya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kunci dari sebuah terapi di MTHI adalah putaran energi. Ya, ini kalimatnya adalah putaran energi. Kita tahu yang namanya sakit adalah ketidakseimbangan energi. Kalau tidak seimbang, maksudnya kurang gitu ya. Kekurangan energi. Maka kita bisa banyak cara. Kita simpen energinya supaya balance. Ya. Si A ini kurang duit 100.000. Maka kita kasih 100.000, selesai masalah. Itu bisa tekniknya begitu. Tapi MTHI tidak melakukan cara itu. Anggaplah energi itu duit gitu ya. Pasien ini kekurangan duit 100.000. Bisa kita kasih 100.000 dan selesai masalahnya. Tapi MTHI tidak melakukan itu. MTHI itu kalau ada pasien nih kurang 100.000, kita kasih 100.000 dan cara untuk selalu mendapatkan 100.000. Dia kurang energi 100, MTHI itu bukan ngasih 100 aja. Tetapi MTHI akan memberi, terapis MTHI akan memberi 100 dan kemampuan pasien buat selalu mendapatkan 100 dengan cara putaran energi. Jadi putaran energi ini adalah sistem di mana ketika terapis itu, berarti terapis itu harus bisa muter energi berarti ya. Terapis akan muter energi, setting di tempat yang sakitnya, dan dibiarkan energi itu berputar di situ, sehingga dia akan selalu nyerap energi. Sehingga sehingga apa yang terjadi adalah, pasien yang kekurangan energi akan dipenuhi energinya pada saat itu juga, karena kita sedang terapi, dan dia akan terus punya energi generator yang berputar, sehingga dia akan selalu terpenuhi kebutuhan energinya. Kecuali ada kasus-kasus ekstrim. Misalkan kita kasih generator 100 nih, tiba-tiba ada kasus di mana dia butuh 500, ya pasti tekor juga. Tapi normally 80-90% ketika pasien kurang 100, kita kasih 100 dan kita kasih generator supaya tetap bisa mempertahankan tingkat energi. Biasanya sih sudah selesai itu kasusnya gitu ya. Itu ya. Jadi kuncinya adalah putaran energi. Maka ketika teman-teman hendak menjadi seorang terapis yang efektif, maka teman-teman kejarnya adalah bagaimana saya bisa memutarkan energi. Sehingga prosesnya adalah buat mencari putaran energi, saya kasih tahu nih roadmap-nya ya. Karena kan abis ini kita akan ada sedikit tentang olah nafas ya, yang akan disambung sama di YouTube. Nah, roadmap-nya tuh buat mengejar putaran energi itu ada step-stepnya, gitu ya. Yang pertama, teman-teman harus bisa merasakan dulu energi. Ya, makanya langsung deh ya. Teman-teman yang harus dilakukan adalah sederhana. Cara paling gampang adalah teman-teman tangannya lakukan seperti ini, kasih jarak kayak 2 jengkal gitu ya. Teman-teman lakukan maju mundur seperti ini, gitu ya. Kayak orang kurang kerjaan, gitu. Ya, nggak apa-apa. Kata orang lain, kurang kerjaan, it's okay. Nanti mereka akan minta diterapi sama kita kok. Santai aja. Yang dirasakan adalah gesekan udara dengan sela-sela jari. Itu yang pertama banget. Gak usah mikirin tolakan apa, gak usah. Pokoknya rasakan gesekan dengan sela-sela jari. Itu job yang harus teman-teman lakukan. Sehingga nanti teman-teman akan suatu saat yang berbahagia, akan merasakan kok kayak ada yang membal-membal. Kayak kayak balon udara, ada kayak pegang magnet begitu.
Kayak ada tolak menolak di sini. Ketika itu terasa, maka teman-teman sudah bisa merasakan energi. Berapa lama latihan seperti ini? Tiap orang beda-beda. Ada yang cuma 5 menit udah kerasa, ada yang harus setengah jam gitu ya. Ada yang mungkin 2 hari tapi semenit-semenit gitu. Silahkan lakukan. Ini adalah teknik dasar untuk merasakan energi. Kalau belum terasa energi tolakannya, bentuknya kayak tolakan gitu, seperti per itu, maka teman-teman nggak usah dulu latihan selanjutnya. Karena baru di step pertama ini, langkah pertama ini harus beres dulu. Kalau teman-teman loncat terlalu cepat, jadi tidak bermakna latihan berikutnya. Ini poin banget ya. Harus step by step. Setelah ini terasa, maka teman-teman rubah gerakannya jadi ke depan, gitu ya. Dari sini kerasa, ke depan nih, cus, gitu ya. Sampai gini juga kerasa ada tolakan, gitu ya. Ini fase merasakan energi, gitu ya. Setelah teman-teman merasakan energi, barulah teman-teman latihan olah nafas. Dibalik ya, bukan olah nafas dulu. Barulah teman-teman latihan olah nafas. Nafas pertama yang harus benar-benar dilatih adalah nafas perut. Nafas perut itu terdiri dari 2 fase, tarik dan buang. Tanpa tahan ya, tarik dan buang. Pikiran kita mikirnya gini, kalau nafas perut itu sebagai balon. Teman-teman bayangin ya, kalau balon diisi udara kembung kan, kalau dilepas udaranya dibuang berarti kempes. Maka ketika teman-teman latihan olah nafas perut, pas tarik lewat hidung nafasnya, kembungkan perutnya semaksimal mungkin. Terus setelah penuh, kempesin. Lewat hidung lagi buangnya. Tapi kempesinnya itu bukan sembarang kempes. Ini disinilah perbedaan kalau latihan benar dan biasa-biasa gitu ya. Latihan yang benar itu perutnya benar-benar dikempesin. Nafasnya benar-benar harus habis, baru boleh tarik nafas. Ya, ini di sini tantangan yang tadi 20 kali nafas ya. Nanti sore, malam, teman-teman udah ada waktu luang, 1 menit aja, coba berlatih. Nafas perut, pertama duduknya atau berdirinya harus tegak ya. Posisinya tegak, jangan bungkuk gitu. Tegakin, tangan mah bebas seperti apa aja. Pas tarik, kembungin perutnya. Pelan-pelan, sepelan mungkin nikmati. Tadi ya, olah nafas adalah usaha sadar melatih nafas terbaik. Maka rasakan si kembungnya. Udaranya, ikuti perjalanan udaranya. Set, masuk gitu ya. Udara pasti ke paru-paru, nggak mungkin masuk perut ya. Jangan salah kaprah. Oh, udaranya masuk perut kan? Enggak. Semua udara pasti masuk paru-paru. Tapi ketika proses penarikan ini, kita ngembungin perut. Gitu ya. Ulangi ya. Jadi, olah nafasnya pas tarik nafas perut, tarik nafas lewat hidung, rasakan perjalanan udaranya, kembungin perutnya. Rasakan pergerakan perutnya sampai dia maksimal. Setelah maksimal, buang, kempesin perutnya sekempes mungkin. Yang paling penting adalah buang nafas sampai benar-benar habis, baru boleh tarik lagi pelan-pelan. Ya. Itu yang teman-teman harus latih. Kalau buangnya benar-benar habis, maka nafas kelima, nafas ke-10 teman-teman akan merasakan kepayahan, kesulitan. Narik nafas kok susah banget. Artinya latihannya benar. Kalau teman-teman 10 kali nafas tidak merasakan itu, berarti buangnya belum sampai habis. Ya. Ada pertanyaan dari Lebah tahu. Tangannya dikejangin nggak? Nggak usah dikejangin. Santai aja, relax aja. Kan cuma merasakan gesekan udara. Nanti teman-teman akan mulai merasakan ada tolakan. Nah, kalau ada tolakan, rasakan terus tolakannya. Nanti tangannya kejang sendiri, seperlunya dia. Nggak usah gitu, nggak dikejangin, nggak usah. Kita bukan latihan otot, kita latihan merasakan energi. Olah energi, bukan olah otot. Maka rasakan saja, nanti akan mengejang dengan sendirinya. Setelah itu baru nafas, olah nafas ya, nafas perut. Nafas perut tadi sudah seperti tadi. Ketika teman-teman sudah bisa merasakan dan bisa olah nafas, step ketiga itu adalah menggabungkan si olah nafas tadi dengan feel kepekaan tadi. Maka teman-teman gerakan paling gampang kayak ini ya. Jadi pas tarik, renggangkan, kembungin perut. Ini sebenarnya nafas perut ya, kembungkan sambil rasakan tadi tolakan yang ada di kedua belah telapak tangan. Pas buang, deketin. Sampai buang habis banget, baru boleh tarik. Teng.
Itu aja dulu. Nah, jadi latihannya di breakdown step by step. Yang pertama, latihan kepekaan bener-bener sampai kerasa dulu tanpa harus olah nafas. Kedua, olah nafas bener-bener dulu sampai kita tahu pengaturannya seperti apa. Dan di-combine. Ketika teman-teman mengkombinasikan gerakan sangat sederhana ini, kelihatannya sederhana ya. Kalau orang lain lihat, oh lagi ngapain gitu-gituan, nggak ada kerjaan gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang berlatih, ini bukan pekerjaan mudah. 20 kali begini dengan nafas yang benar itu pekerjaan berat. Dan teman-teman bakal ngerasain sendiri itu nanti gimana, gitu ya. Maka teman-teman sebetulnya adalah sedang mempekakan diri dan membentuk putaran energi sebetulnya. Artinya, dengan latihan begitu aja, kalau teman-teman udah ngerasain benar-benar ada bola di sini, maka teman-teman sudah bisa nerapi. Apakah saya harus latihan jurus A, B, C? Nggak usah. Dengan begini, dengan rutin, teman-teman sudah bisa nerapi. Kalau gitu kenapa saya harus latihan di MTHI? Kenapa saya harus konsultasi sama instrukturnya? Untuk mengembangkan kemampuan dasar tadi, gitu ya. Karena nanti kalau pasiennya sakit lambung seperti apa aplikasinya, gitu. Teman-teman udah punya dasar yang bagus, cara aplikasinya seperti apa, kan gitu ya. Itu yang fungsi latihan itu. Fungsi kita nanti diskusi, sharing pengalaman, trik-triknya seperti apa, gitu ya. Itu yang teman-teman perlu ketika sesi latihan. Sesi latihan sendiri pribadi mandiri mah gini-gini aja udah cukup, tanpa harus kuda-kuda, tanpa harus yang lain, gitu ya. Oke, mungkin itu subsectionnya sudah selesai yang tentang terapi, olah nafas juga sudah. Saya ingetin lagi, nanti akan ada video khusus buat nafas perut, jadi nggak usah khawatir kalau sekarang belum jelas, karena nanti akan ada dikeluarin video khusus buat step by step banget latihan olah nafasnya, dengan tujuan sampai teman-teman bisa nerapi hanya dengan lihat video. Ini untuk membuktikan di MTHI tidak pakai jin, tidak pakai tirakat, tidak pakai puasa yang aneh-aneh. Teman-teman lihat YouTube, latihan, bisa nerapi. Jinnya dari mana gitu ya. Kalau dulu tahun 2000-an kan kita dibilang dukun nih, gitu ya. Bisa nerapi tuh bilang dukun, pakai apa, musyrik segala macam. Sekarang di zaman medsos ini saya balikin. Teman-teman lihat YouTube, latihan olah nafas di rumah sendiri, ketemu juga enggak, jinnya dari mana kira-kira ya. Silahkan buktikan gitu ya. Ya kalau si Pak Ustadznya atau siapanya yang nuduh latihan juga bisa juga. Berarti mana yang menang jin di mana kira-kira gitu ya. Itu mah kegundahan saya zaman dulu ya. Oke, sekarang terakhir sesi tanya jawab. Tadi ada pertanyaan apa? Coba bacain lagi. Dari Pak Dayat. Pak Dayat, oke. Kalau menurut Akang sebagai seorang terapis harus latihan, tapi masa pandemi gini gimana katanya, soalnya dia fokus latihannya di rumah setiap pagi. Oke. Juga latihan di S2 sendiri. Oke, siap. Yang penting mah iuran. Oke, Kang, saya masa pandemi ini gimana? Oh ya betul, MTHI selama masa pandemi ini melakukan banyak sekali perubahan, gitu ya. Latihan kita jadi berkurang, pakai protokol kesehatan. Kita sangat memahami bahwa kerumunan itu sangat-sangat harus dihindari. Latihan juga cuma 4 orang, 5 orang, gitu ya. Banyak sekali terapis-terapis yang harus merubah perspektif mereka. Ini ada sebetulnya menariknya gini. Ini adalah kesempatan emas menurut saya. Kesempatan emas untuk 2 hal. Yang satu, mengubah pola latihan mindset ya. Mindset latihan yang dimana latihan itu harus bareng-bareng. Nggak salah latihan harus bareng-bareng, tapi yang salah ada ketika latihan itu merasa cukup bareng-bareng. Seminggu 2 kali, seminggu sekali udah selesai. Padahal latihan itu yang benar itu memang di rumah masing-masing mandiri. Dengan gerakan jurus metode yang teman-teman merasa paling nyaman. Karena kemarin sudah kita sampaikan di episode pertama, tiap orang akan mengeluarkan karakter masing-masing, jurus masing-masing nanti akan nemuin sendiri, gerakan masing-masing nemuin sendiri. Dan itu hanya terjadi kalau teman-teman latihan mandiri. Jadi latihan yang benar itu adalah latihan yang mandirinya. Latihan di tempat latihan adalah tadi untuk sharing tips dan teman-temannya. Karena bisa jadi 5 orang berkumpul, 5 orang punya tips, datangnya kan masing-masing punya 1 tips ya. Si A punya tips A, B tips B. Ngumpul, sharing, A ini bawa B, C, D. Dia lengkap 5 tips. Ini fungsi dari latihan. Jadi apa yang ditanyakan Pak Dayat? Tugas utama seorang terapis adalah memberikan pelayanan yang terbaik.
itu hanya bisa dilakukan kalau kita seimbang, berlatih dan menerapi. Berlatih itu justru harus dilakukan secara mandiri, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan Pak Elit sudah benar, walaupun kita membatasi latihan, menghindari kerumunan, itu tidak akan, menurut saya sih tidak terlalu berpengaruh terhadap performa kita menerapi ya, karena selama teman-teman latihan mandiri. Nah, yang akan terpengaruh adalah orang-orang yang mengandalkan latihan hanya di S29, hanya di Jalan Subang, hanya ketika kita ngumpul. Nah, itu orang-orang akan terpengaruh. Tapi pandemi ini akan menyadarkan kita semua, orang-orang ini, bahwa latihan harus mandiri. Kalau enggak, kamu nggak akan perform. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang tiba-tiba nih, pasti banyak biasanya gitu kan. Nggak ada latihan di Jalan Subang, di Antapani, di markas kita nggak ada latihan. Karena pandemi. Terus tiba-tiba jadi ngedrop, ya evaluasinya gampang. Latihannya berarti ya harus diimbangi di mandiri. Gitu ya. Yang kedua yang jadi key points positif menurut saya dari pandemi ini adalah ya ini penggunaan media sosial dan YouTube, IG Live segala macam ini akan sangat-sangat jadi fokus gitu ya. Kenapa ini jadi bagus? Artinya tadinya terapis itu hanya bisa lahir ketika dia berinteraksi di Jalan Subang 29 di Antapani gitu ya, di tempat latihan kita. Hanya bisa lahir dari situ. Tapi dengan adanya kita upload ke YouTube dengan serius banget, nanti ini kita akan buat step by step latihannya. Terapis itu bisa lahir di mana aja. Selama teman-teman ngerti apa yang saya omongin, orang Indonesia gitu ya ngerti, atau misalkan siapapun yang ngerti bahasa Indonesia dan mau ngikutin, pasti bisa. Di ujung Papua sana, di Merauke sana, kalau teman-teman video ini nyampe, teman-teman bisa jadi terapis di sana tanpa harus bawa MTH. It's okay, karena fungsi utama dari seorang terapis tadi memberikan pelayanan terapi yang terbaik. Oke, good. Pertanyaan berikutnya adalah dulu pernah dikabarin yang hawa dingin bagus untuk terapi. Oke, hawa dingin bagus untuk terapi. Oke, teman-teman sekalian begini. Zaman dahulu kala, kita mengenal ada hawa dingin, hawa panas, ada listrik, dan teman-temannya. Kapan listrik terjadi? Kalau hawa dingin dan hawa panas disatuin, kadang-kadang kita keluar sensasi listrik, gitu ya. Itu adalah, saya mau bilang begini ya, karena ini kita ngobrol ke teman-teman yang belum tahu, atau baru tahu, atau pemula banget. Maka saya bilang begini, pikiran kita tuh sangat berharga, nggak usah dulu kita mikirin teknis yang sebegitu. Ketika kita bilang hawa dingin itu baik buat terapi, belum tentu juga kita bisa hawa dingin. Hawa panas tuh seperti apa mungkin kita belum tahu. Sehingga ngapain kita mikirin hal-hal seperti itu? Tidak produktif. Hanya akan membuat sebuah bahan wacana, bahan diskusi, debat yang enak diomongin, nggak ada manfaatnya. Yang pasti saya mau bilang begini Akang dan Teteh. Teman-teman kalau sudah bisa ngerasain tolakan di sini, latihan yang begini ke depan udah bisa, maka teman-teman sudah bisa nerapi. Tidak usah terlalu banyak diskusi, buktiin aja. Ya, nggak usah banyak berwacana, berdebat, apalagi teknik saya terbaik, lakuin aja. Itu akan menghemat banyak resource otak. Karena kalau kita mikirin nih, kalau saya bilang ya, ini kalau saat ini saya bilang, betul, hawa dingin itu baik buat nerapi, maka teman-teman akan mikir, hawa dingin itu seperti apa? Saya harus seperti apa? Nerapinya enggak, latihannya enggak. Pasti itu. Ini saya omongan berdasarkan pengalaman ya. Saya ngelatih itu sejak tahun 1996. Berapa tahun tuh? 25 tahun yang lalu saya udah mulai ngelatih. Mulai dari saya, jadi yang apa ya, murid ya, kalau saya pelatih dulu disebutnya murid ya. Kalau murid dia punya keluhan ABC itu sebetulnya udah di database saya itu udah, ini ya pertanyaannya sama-sama aja gitu. Ini sekian persen orang nggak bakal nanya gini, sekian persen orang bakal. Database 25 tahun ngelatih itu ada banget gitu ya. Ada orang yang pengen yang terbaik terus. Mau latihan tuh harus bersih semua. Sapu-sapu dulu, kamar bersihin, udahnya apa? Nggak latihan, tidur udah. Ya, 3 jam ngebersihin kamar coba. Ceritanya mau menciptakan suasana lingkungan yang baik buat berlatih. Udahnya mas sare, tidur. Ada yang bilang, tanya gini, Kang, latihan terbaik itu apa? Pagi-pagi kah?
siang-siang atau malam pagi ini. Ditungguin pagi-pagi masih tinggi. Latihan terbaik itu, makanya saya kesimpulannya sederhana, latihan yang terbaik. Kapan waktu latihan terbaik? Waktu latihan terbaik adalah, apa sih latihan yang terbaik? Latihan terbaik adalah latihan yang dilakukan, bukan diwacanakan, bukan diniatkan, bukan di update status Facebook, gitu ya. Latihan terbaik adalah latihan yang dilakukan, walaupun cuma 1 menit, setengah menit, kira-kira gitu ya. Jadi saya pending nih ya, pertanyaan ini buat high class gitu ya. Ada teknik-teknik di mana kita memerlukan joggle itu apa ya? Switch perubahan antara hawa dingin hawa panas. Contoh misalkan ketika penerapi pasien dalam kasus HIV AIDS itu karakter terapinya kalau mau cepat efektif kita harus mampu switching antara hawa panas hawa dingin diterapi di sepanjang tulang punggung. Tapi itu buat nanti, gitu ya. Kalau step-step awal dapat pasien HIV gimana? Udah, niatin aja dulu. Terapi putaran energi yang bagus di tulang punggungnya. Nanti akan berproses sendiri. Walaupun kita belum bisa, ya sekarang gini lah. Rumput tetangga kan terlalu lebih hijau ya. Jadi gini, jangan pengen sesuatu yang kita nggak punya. Kita mikir gini, saya punyanya apa, maksimalin apa yang kita punya. Kita belum bisa nih switching hawa panas hawa dingin, ya sudah, kita bisanya apa gitu ya. Kita kreatif aja sendiri, manfaatin yang bisa. Karena pasien itu, ini aduh, jadi keluar satu rahasia lagi. Karena teman-teman sekalian, pasien yang datang ke teman-teman itu emang sengaja didatangkan untuk teman-teman. Ya, sengaja didatangkan untuk bahan uji. Sebenarnya ketika kita dapat pasien itu adalah lagi ujian. Lu bisa nggak lulus dari ujian ini? Karena nggak mungkin gini. Rule-nya adalah kalau pasien datang misalkan penyakit A, maka sebetulnya kita bisa nerapi pasien A. Kalau nggak bisa kita nerapin pasien keluhan A ini, nggak mungkin dia datang. Nggak mungkin alam ini mengantarkan dia ke depan pintu kita. Pasti bisa lu nerapi ini. Pertanyaan adalah, kalau kamu lagi diuji nih, bisa nggak memanage pikiran dan teman-temannya konsistensi supaya bisa lulus dari ujian ini. Kalau nanti penyakit A udah beres, pasti nanti datang pasien dengan keluhan berbeda. Itu ujian yang berbeda. Jadi sebetulnya kamu tuh pasti bisa terapi. Kalau udah ada pasien yang ngetok pintu, itu pasti kamu bisa itu. Cuman hambatannya mindset-nya, blok tadi, bisa nggak kita melompati, menghajar melepaskan menembus rintangan mindset kita, gitu ya. Oke, itu tadi pertanyaan tentang hawa dingin ya. Jadi nggak usah mikir jauh-jauh. Jawabannya adalah lakukan terapi yang bukan. Kalau latihan yang terbaik adalah, kalau tadi kita bilang latihan terbaik adalah latihan yang dilakukan, maka terapi yang terbaik adalah terapi yang dilakukan, bukan hanya ditanyakan. Maka kalau ada pasien apa, ya udah lakuin yang terbaik. Udah itu yang terbaik, gitu ya. Itu jodohnya di situ, gitu ya. Next. Putih Duya katanya kalau saya ada aliran listrik di kedua tangan itu pertanda ada energi. Oke, ada pertanyaan tadi, Kang, saya latihan gini terus kayak ada listrik di tengah tangan. Oke, apakah aliran itu ada aliran energi? Iya, betul. Bapak dan Ibu, kalau teman-teman begini, step paling dasar adalah nih, kita mulai dari basic banget. Merasakan gesekan udara di sela-sela jari. Karena kita tahu di sini ada udara dan kalau kita kencang juga kerasa. Artinya kalau kita rasain gini, pasti kerasa. Artinya kita karena kalau kita pelan-pelan, artinya kita memberikan waktu untuk syaraf kita mendeteksi halusnya gesekan itu. Artinya kita sudah meniatkan, kita lebih peka. Nanti biasanya ada gerenyam-gerenyam. Kayak kesemutan kecil-kecil. Kayak listrik kecil-kecil. Pas gerak tuh kayak kita kesetrum kecil-kecil. Nah, itu artinya kita sudah mulai peka lagi. Bahkan nanti kita udah nggak merasakan gesekan lagi, malah mulai ada tolakan. Itu udah step awal yang sangat-sangat baik. Semua orang bisa. Nggak bisa, mungkin teman-teman terlalu banyak berpikir, gitu ya. Oke, next. Mau ikut MTHI daerah Bekasi, kemana? Oke, ada yang mau, Kang, saya pengen ikutan MTHI daerah Bekasi. Sayangnya MTHI ini baru ada di Bandung, gitu ya. Saya belum tahu nih teman-teman kita yang di Bekasi, adanya Bogor ya. Kalau mau di Bogor ada. Cuman gini deh, gak usah khawatir. Teman-teman yang tertarik, tungguin
lihat dulu YouTube kita ya, MTH Indonesia, udah ada sebetulnya latihan dasar terapis ya. Tapi nanti akan diformat ulang materinya lebih step by step lagi. Karena memang tujuan kita adalah siapapun lihat YouTube bisa. Ya, pasti kalimatnya ya, pasti bisa. Asal ngikutin dengan baik gitu ya. Ini mah seperti lihat tutorial masak air di YouTube. Ya, kalau teman-teman mau masak air, lihat di YouTube cara masak air putih, gitu ya. Masukkan air ke dalam katel, gitu ya. Taruh katel, nyalain, tunggu sampai mendidih, selesai, ya. Pasti bisa gitu ya kalau melihat tutorial cara memasak air di YouTube. Maka kita akan buat video-video khusus instruksional latihan ini sesimpel itu, sehingga siapapun yang melakukan pasti bisa. Kita bukan tutorial cara ngelas gitu ya, kan saya lagi belajar cara ngelas, cara nyemen, pasang keramik gitu ya. Nggak gitu, itu mah butuh rumit. Tapi ini cara memasak air putih dari keran di YouTube. Ya, ini akan sangat-sangat semudah itu. Jadi di Bekasi atau di kota-kota lain, tungguin deh gitu ya, sabar sedikit, kita memang lagi kejar tayang. Kita akan sampaikan semua rahasia-rahasia keilmuan yang sudah terbukti banget di sini, ribuan orang pasien merasakan manfaatnya, supaya ini terduplikasi di tempat teman-teman semua gitu ya. Oke, next pertanyaan. Apa bedanya atau manfaat terapi menggunakan air dan air apa saja yang digunakan untuk terapi? Apa gitu? Bedanya manfaat terapi menggunakan air dan air ini. Oke, apa bedanya antara pakai air sama enggak gitu maksudnya? Oke, ada pertanyaan, apa bedanya kalau terapi pakai air sama enggak pakai air? Ini sebetulnya satu bahasa panjang lagi. Ini yang nanya ini iseng ya, sampai 1,5 jam ngomong sendiri. Oke, secara singkat begini Akang dan Teteh. Kalau kita lihat wisdom zaman dahulu, kita akan sangat-sangat umum banget mengetahui bahwa air ini sudah digunakan sebagai media terapi pengobatan, baik medis maupun non-medis di Indonesia ya. Ini sebetulnya, nah kesini sih kan kita hilang informasi kok bisa begitu gitu ya, kok bisa begitu. Sehingga kadang-kadang mungkin sekarang sekarang udah nggak masuk akal, ngapain ngobatin itu pakai air gitu ya. Kadang-kadang anak-anak sekarang ya nggak ngerti lagi. Sama persis kalau misalkan anak-anak sekarang ditanya nyalain komputer itu ya, misalkan harus pakai floppy disk. Anak-anak sekarang nggak ngerti apa itu floppy disk gitu ya. Kenapa itu bisa nyalain? Padahal konsepnya adalah sama gitu ya. Air sudah dipakai sebagai media pengobatan di zaman dulu. Alasannya adalah, ini kalau yang belum tahu ya, molekular air itu seperti baterai. Kalau baterai dia bisa nyimpan elektron di ikatan molekularnya. Ikatan atom bukan molekular, ikatan atomnya. Air itu bisa nyimpan energi pengobatan. Yang sayangnya energi pengobatan ini, energi aurat ini kan belum bisa terdeteksi ya. Misalkan cing berapa gitu kayak Sun Goku gitu ya. Belum bisa, belum ada alat detektornya. Tapi percayalah, berdasarkan pengalaman saya, kami di sini, energi tubuh ini bisa ditaruh ke dalam air. Sama persis seperti kita ngecas baterai. Jadi ketika kita melakukan ini, sekarang kita bayangin kita lagi terapi ya. Pasien datang, tadi defisit 100, kita kasih 100, kita kasih putaran energi yang mendukung dia buat tetap 100. Selesai. Nggak usah dikasih air, sebetulnya it's okay. Gitu ya. It works gitu ya. Kita sudah membuktikan sekali bahwa terapi energi ini tanpa harus ada air, it works. Gitu ya. Tetapi kadang-kadang kan orang mikirnya gini, saya pengen lebih cepet dong Pak, Kang, gimana ya supaya saya lebih efektif? Atau misalkan gini, aduh Kang saya bisanya kesini minggu depan lagi nih, nggak bisa tiap hari gitu ya. Disinilah produk pendukung terapi, baterai energi tadi dalam bentuk air ini berguna. Dia terapi hari Senin, terapi lagi Senin minggu depan. Putaran energi hari Senin pasti masih bagus, gitu ya. Selasa, Rabu, Kamis kita nggak tahu di rumah dia ada apa.
tiba-tiba stres, dia makannya nggak bener atau segala, cukup nggak si putaran energi ini untuk ngedukung? Kadang-kadang dia energinya bakal turun. Pengobatan itu misalkan optimal kalau dia punya 80% energi. Tapi kadang-kadang dia turun sampai 50%. Misalkan dia stres, lapar, telat makan, segala macam. Gitu ya. Maka ketika dia turun di bawah 80, pemulihan tubuhnya kan tidak maksimal. Malah ya nggak maksimal aja. Maka disinilah fungsi dari energi yang dari air tadi. Ketika dia minum sekarang, dia naik lagi. Naik di atas 20. Sehingga memastikan kita punya kurva yang cukup datar di atas batas ambang. Sehingga ketika kita pasien ini dari Senin ke Senin, waktu jeda antar terapinya itu dia energinya terus konstan, stabil, sehingga pemulihannya terus terjadi. Ini fungsi dari baterai energi tadi. Jadi sesungguhnya kalau kita ngobrol apa itu plus one yang bentuknya galon, apa itu Athera 27, kita tidak pernah menjual air. Ya, loh Kang, apa Kang? Itu apa tuh? Saya ulang lagi ya, kita tidak pernah menjual air karena Athera 27 itu bukan air minum, tapi Athera 27 adalah energi pengobatan yang dititipin di air itu. Ya, sama dengan kalau teman-teman beli baterai tadi pagi saya habis baterainya, beli baterai alkalin. Saya nggak beli baterainya. Buat apa Seseng dan teman-temannya? Saya nggak beli baterainya, saya beli energi yang di dalam baterai itu. Sehingga bisa mempower itu bahasa Indonesia, mentenagai mouse saya selama 1 tahun ke depan. Kira-kira begitu. Maka ketika pasien itu membeli air Athera 27, dia tidak beli energi, bukan beli airnya. Karena kalau dia pengen minum, dia bisa minum apa aja. Melepaskan dahaga itu bisa minum apa aja. Dari cendol, jus, segala macam, kopi, teh, silakan. Tapi kopi dan teh tidak punya yang namanya konten energi. Air keran tidak punya konten energi. Mau pakai air nggak punya konten energi yang settingan khusus buat pengobatan. Maka ingat, Athera 27 itu bukan air minum. Dia adalah energi pengobatan. Plus one yang bentuknya galon bukan air minum biasa. Dia konten energi pengobatan. Nah sekarang saya mau ngobrol langsung ke para terapis, pada siapapun yang sekarang mendengarkan. Teman-teman sekalian, tugas kita kan memberikan pelayanan terapi yang terbaik ya. Kita kalau ada pasien, pengen pasien ini cepat sehat. Sama kalau kayak dokter, ada pasien datang ke dokter, konsultasi kita, pasti dokternya melakukan konsultasi yang terbaik mungkin. Nanti dia ngasih preskripsi kan, obat. Ini Bu, yang menurut dia paling bagus, kan gitu ya. Supaya apa? Supaya pasien ini sehat. Teman-teman sekalian terapis, jangan pernah ragu menawarkan air atau tanda kutip memaksa. Kadang-kadang kita harus maksa soalnya. Karena pasien ini mungkin nggak ngerti bahwa dia itu butuh Athera ini supaya pemulihannya cepat. Kadang-kadang nggak ngerti. Belinya cuma 2 botol, 3 botol. Nanti 2 botol, 3 botol masukin ke dalam galon. Setengahnya, ya energinya ada. Cuman kayak nggak sebaik kalau dia full minumnya Athera, kan kira-kira gitu ya. Jadi pas terapis ini, kita harus mikirnya gini. Kita ingin yang terbaik sama terhadap buat pasien ini. Kita nggak mau pasien ini datang terus-terusan ke kita. Kita pengennya sekali 2 kali terapi dia terus sehat, begitu ya. Udah biarkanlah pasien lain yang datang, pasien yang baru dengan keluhan yang baru, pelajaran yang baru buat kita. Bukannya pelajaran yang sama bertahun-tahun. Buat apa? Berarti kan kita nggak berhasil kalau pasien datang terus, kan gitu ya, dengan keluhan yang sama. Nah, maka karena kita pengennya adalah pasien cepat sehat, maka dengan yakin hancurkan pasien buat beli Athera, buat langsung konsumsi. Ibu maaf ya Bu, ini harus sehari 2 botol. Sama seperti kalau kita lihat obat, 2 kali 1 tablet setiap hari setelah makan. Kalau dokter tidak menyarankan 2 kali 1, gimana pasiennya mau sehat? Kalau terapis tidak menyarankan gunakan produk pendukung terapi kita, terutama air ya. Kalau herbal sih nggak terlalu gimana ya. Air nih yang paling penting mah. Ya gimana pasiennya mau cepat sehat? Kan kira-kira gitu ya. Jadi pertanyaan, apa perbedaannya? Perbedaannya sebetulnya terapi bisa dilakukan, cuman kalau terapinya mau lebih efektif, lebih cepat, persentase keberhasilannya lebih tinggi, maka kita harus mempertimbangkan untuk memberikan alternatif pasien akses terhadap produk-produk yang berkualitas ini. Kita nggak pernah jualan, bukan jualan ya, kita nggak pernah jualan, tidak menyediakan produk-produk yang
yang sembarangan gitu ya, maksudnya gitu ya. Kita nggak tiba-tiba, ibu biar sehat, ini pakai baju ini deh gitu ya. Beli, kita kan nggak jualan t-shirt. Buat apa jualan t-shirt? Nggak ada gunanya buat pemulihan kesehatan kan gitu ya. Produk yang kita keluarin kan memang awalnya buat pendukung terapi. Artinya sudah dipikirkan dengan baik, ini bukan produk sembarangan, kira-kira gitu ya. Ya, itu mungkin jawabannya kayaknya ya cukup. Walaupun bahasannya panjang gitu kalau. Next. Kang, bagaimana cara menjelaskan secara logis kepada pasien bahwa hanya dengan menempelkan tangan penyakit pasien bisa sembuh atau baikkan? Kan kalau di medis pasien sakit kemudian dikasih obat dan secara logis obat tersebut bisa menyembuhkan. Nah kalau kita megang terapi pakai tangan doang ditempelin bisa Oke. Oke, ini kalau Kang gimana cara kita menjelaskan secara logis bahwa terapi itu works gitu ya? Kan cuma ditempelin, Kang. Ya, kalau tangan saya bau duren, yang nempel bau durennya doang, Kang. Kok bisa sehat gitu ya? Oke. Yang pertama, ketika kita nemuin pasien dan pasien mempertanyakan dengan ekstrim. Ya, ada beberapa pasien. Ada yang pasien nanya biasa. Ada yang mempertanyakan dengan ekstrim. Dia udah punya pendapat bahwa ini nggak bisa, tapi dia suka aja nanya ke kita dan melihat kita berusaha keras menjelaskan. Maka ketika teman-teman menemukan pasien yang secara dari awal dia sudah nggak percaya dan nggak mau percaya, maka teman-teman nggak usah berdebat. Terima saja pendapat dia. Kalau dia bilang nggak efektif, bla bla bla, iya betul Pak. Karena kenapa begitu? Karena tadi ingat, yang namanya terapi itu proses kerjasama. Kalau kerjasama dari awal tidak hendak dijalin, buat apa kita capek-capek jelasin? Ya, buat apa kita capek-capek terapi? Nggak akan efektif juga. Ya, proses terapi adalah proses kerjasama, di mana ada willingness. Terapis secara benar-benar pengen membantu, meniatkan dengan sangat-sangat tulus, pasien juga menerima. Gitu ya, satu. Tapi ada pasien yang memang pengen nanya. Dia nggak tahu pengen nanya. Biasanya ada dua kasusnya. Satu, pengen tahu ini musyrik atau enggak. Itu jelas gitu ya. Kalau musyrik atau enggak ya, penjelasannya ya, lihat aja prosesnya. Tidak ada sesuatu yang aneh-aneh di situ. Kita nggak suruh beli ayam cemani, beli McD 5, pizza 3 gitu ya buat sesajen, nggak ada begitu kan gitu. Nggak ada baca-bacaan segala macam. Nah, kalau pasien bertanya, jelaskan saja proses terapinya adalah gitu ya. Kita nempelin bla 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 gitu ya. Secara jelasin gitu-gitu. Kalau perlu, gini, bagi pasien itu, nah, gimana cara ngejelasin gini? Kita nggak usah ngejelasin teknikal. Ketika kita begini ada radiasi dari sini, ada frekuensi yang apa namanya? Kan sebetulnya energi itu kan frekuensi ya. Frekuensi tubuh pasien terapis ini akan mengeluarkan vibrasi yang diterima sama sel-sel tubuh kayak osilasi gitu. Nanti di sini getar, nanti tubuh sel pasien bakal bergetar juga, ngeluarin energi yang sama. Jadi produce sama kayak radiasi, vibrasi, osilasi begitu. Ngapain jelasin begitu? Rumit. Pasiennya juga olab. Nggak semua pasien itu lulusan IPA gitu ya. Ada Teh Ambar ini lulusan IPS. Kalau kita ngobrol tentang gitu ya, apa ini gitu ya. Saya bukan mau satu SKS kelas fisika gitu ya. Kita lihat aja, apa sih yang benar-benar dibutuhkan pasien? Yang dibutuhkan pasien ada assurance, keyakinan bahwa ini works. Bagaimana caranya adalah testimoni. Mau nggak mau testimoni udah. Itulah mengapa MTHI membuat bahkan 2 website sekarang. Ada mthi.web.id dengan YouTube-nya @mthi Indonesia. Di sana ada testimoni-testimoni berbagai keluhan yang kita udah punya. Vitiligo ada gitu ya. Mau apa? Kanker ada. Saraf kejepit ada. Yang waktu itu heboh banget. Paginya diterapi, beda 2 jam udah sehat. Ada. Ada yang sirosis hati. Ada. Ada yang batu ginjal minum Atera keluar batu ginjalnya. Ada gitu ya. Perlihatkan saja. Jangan kita susah payah jelasin. Bu, ini testimoni dari yang pasiennya. Ibu percaya syukur nggak? Ya udah. Kalau nggak percaya ya udah, nggak ada klik. Tadi kan gitu ya. Kalau percaya, ayo mari saya bantu. Gitu ya. Ada tadi YouTube @mthi Indonesia. Ada juga yang satu lagi yang kita sedang keluarin juga. Testimoni juga jauh lebih banyak di Sodik Koharudin ya. @Sodik Koharudin official nggak? Kalau yang YouTube. Terapi AA Sodik testimoni. Testimoni terapi AA Sodik. Instagram. Kalau YouTube-nya? Sodik Koharudin.
Itu segala macam kita upload ke sana untuk memudahkan para terapis kita. Lihat aja Bu, ini pasiennya ini, pasiennya ini. Makanya teman-teman, Instagram dan YouTube-nya MTHI sama Sodikorin, coba di follow, di like, diliatin dulu, tonton dulu. Oh ini tentang vitiligo ada, tentang ini ada, tentang ini. Jadi kita sebetulnya kayak bikin daftar isi di kepala kita. Nanti pasiennya apa? Oh ya udah ada nih, ini Bu testimoninya, ini Bu testimoninya. Kita nggak usah terlalu berbusa-busa jelasin tentang vibrasi, osilasi, dan segala macam hal fisika dan metafisika lainnya, begitu ya. Tidak perlu, karena yang diperlukan oleh pasien adalah kepastian contoh bahwa works gitu ya. Kalau kita udah ngasih contoh, Bu, ini berhasil loh di pasien ini, ada 100 pasien yang berhasil, terus dia nggak memutuskan nggak mau diterapi, ya udah, ngapain kita riweh gitu ya. Kita mah siap membantu. Kalau nggak mau dibantu ya udah gitu ya. Ngapain kita maksa-maksa membantu? Membantu itu kepada orang-orang yang willing untuk dibantu. Dan kita nggak harus susah payah menjelaskan pada orang yang nggak mau dengerin kita. Ya, itu tips kayak gampang ya, tapi itu sebenarnya dari pengalaman ya. Kalau dulu saya, jelas debat-debat sampai gimana gitu ya. Ini bisa gitu ya. Akhirnya apa ya, nggak jadi juga gitu ya. Yang inilah hasil pengalaman ya. Nah, ini mahal ini ilmunya. Next. Jadi lebah tahu tadi saya coba belum kerasa apa-apa. Mungkin saya tidak berbakat ya Kang. Setahu saya kalau latihan kayak gini harus punya bakat kayak Akang. Berarti Bapak bisa karena punya bakat. Oke. Kan saya tadi coba latihan tapi terus nggak kerasa. Ini kayaknya harus punya bakat, berbakat sebenarnya. Akang dan Teteh, satu hal yang perlu saya garis bawahi ya. Yang saya miliki itu bukan bakat. Yang dari DNA itu ganteng doang gitu ya. Jadi dari dulu itu saya memang udah ganteng, udah cakep, udah hebat gitu ya. Masalah itu memang nggak bisa diganggu-gugat ya. Saya sudah ganteng dari sananya, dari DNA-nya. Tapi yang masalah kemampuan adalah skill. Gini, terapi itu adalah skill dasar yang dimiliki semua orang. Contoh begini. Bapak dan Ibu, kalau belajar membaca, susah atau tidak? Berapa waktu yang diperlukan untuk belajar membaca? Tiap orang beda-beda. Tapi endingnya semua orang bisa baca. Betul kan? Nah, saya percaya banget, yakin 100% karena saya pernah ngajarin ke adik saya yang SD. Ya, pertama kali saya belajar ini, jujur gitu ya, saya penasaran ini bener atau enggak. Karena dari dulu saya kritis gitu ya. Kalau orang ngomong A itu bener nggak sih gitu ya, saya suka nanya gitu ya. Akhirnya saya coba eksperimen. Ketika saya belajar yang begini-begini, saya ingat banget nih, saya belajar yang gini-gini, terus ke depan kadang-kadang mundur gitu ya, gini-gini, saya tuh langsung pulangnya, saya ngajarin ke adik saya, satu itu masih SMP, satu masih SD, karena saya belajar dulu pas SMA. Adik saya dua-duanya bisa, saya tuh latihan di lantai atas, waktu itu rumah masih dibangun, jadi masih datar gitu, belum ada dindingnya atasnya. Adik saya dua-duanya mundur-mundur gitu loh, sampai saya bingung, ini oh berarti bisa ya? Saya padahal nggak ngapa-ngapain. Hanya memberikan instruksi, coba begini, bisa semuanya. Nah, ada orang-orang yang memang takes time. Nah, cuman ada pernyataan bagus dari pertanyaan Akang. Akang tadi bilang, Kang, jangan, saya ini kayaknya saya nggak bakat. Nggak seperti Akang yang punya bakat, gitu ya. Ini kalimat coba digarisbawahi, dan ini harus dicoret benar-benar. Karena itu kalimatnya adalah dari awal Akang sudah tidak percaya diri. Ya, kalimat saya ini nggak bakat itu mental block besar yang menghalangi kita buat mengeluarkan potensi kita. Yang harus dilakukan coba aja terus. Namanya membaca itu coba aja terus, mulai A, B, C, baru sampai A, B, C, it's okay. Coba terus besok sampai D, nanti pasti bisa baca. Ya, mindset itu harus dipegang banget. Semuanya bisa. Ya, saya pernah ngajarin ke anak SD, adik saya sendiri, mungkin yang kelas 3 SD. 3 SD berapa tahun sih? 10 tahun. 10 tahun bisa kok. Sehingga saya sangat yakin bisa. Dan kalau ada yang bilang saya itu dari bakat, nggak banget. Itu saya bilang saya nggak banget ya. Saya itu dulu tuh sama persis kayak Kang. Saya tuh merasa diri saya nggak berbakat. Teman-teman kok udah bisa, saya nggak bisa-bisa. Tapi sekarang saya bersyukur karena dulu saya susah payah gitu. Karena dulu saya nggak bisa-bisa, akhirnya saya mikir gimana cara saya supaya bisa. Sehingga saya nemuin cara-cara, oh gini. Kalau orang lain tuh ya, kalau yang berbakat ya, memang ada orang yang berbakat. Sekali nyoba bisa.
Apa yang terjadi adalah dia nggak bisa ngejelasin gimana bisa. Proses bisa tuh dia nggak bisa jelasin. Karena dari awal dia udah bisa. Orang-orang seperti ini ketika Kang tolong ajari kami, susah ngejelasinnya. Dia nggak pernah belajar, nggak ada proses pembelajaran nguliknya, nggak ada. Saya sekarang merasa beruntung bahwa saya mulai dari nggak bisa, dari sulit gitu ya, bakatnya ada tapi kecil gitu ya. Sehingga saya menjalani proses belajarnya itu lama ngulik, nyari gimana caranya gitu. Sehingga akhirnya mencapai ke tahap bisa itu. Jadi orang siapapun ya, kalau nanya ke saya tentang yang ya terapi sama latihan, karena saya cukup menguasai di situ dengan 25 tahun pengalaman terapi, latihan, ngelatih ya, sama mungkin 10-11 tahun pengalaman terapi, saya bisa jelasin prosesnya. Ini tanda kutip keunggulan yang ya mungkin kalau bilang keunggulan ya. Saya merasa sekarang jadi keunggulan. Kalau dulu merasa nasib buruk gitu ya, nggak bisa gitu ya. Tapi sekarang proses bergelut di situ membuat saya sekarang bersyukur bahwa saya jadi tahu apapun yang teman-teman tanya saya udah pernah alamin gitu ya. Mulai dari tolakannya gak kerasa terus macam-macam gitu ya. Nah, itu saya udah pernah alamin dan saya bisa jamin Kang Lebah tahu Akang tuh bisa. Takes time. Nggak ada gini. Proses akan membuat kita jadi tahu banyak cara. Teman-teman yang bersulit-sulit di proses akan mendapatkan sebuah reward, yaitu pengetahuan yang mungkin orang-orang berbakat nggak akan tahu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Bis, terakhir. Oke. Dari Asep Cimahi, apakah terapi bisa dilakukan jarak jauh, tidak ketemu sama? Oh, ya. Selama berapa lama waktu yang diperlukan orang awam tanpa basic terapi sampai bisa terapi jarak jauh? Oke, ini pertanyaan terapi jarak jauh. Oke. Pertama, apakah terapi bisa dilakukan secara jarak jauh? Iya, betul. Terapi itu seperti berbicara langsung bisa, hadap-hadapan, berbicara jarak jauh via telepon, video call seperti ini juga bisa. Terapi pun persis seperti melakukan telekonferensi jarak jauh, telepon jarak jauh. Ya, coba teman-teman istirahat dulu sebentar, resapi bahwa terapi itu seperti berbicara saja, sama bisa langsung dan bisa jarak jauh. Ketika jarak jauh, salah satu medianya seperti telepon kayak gini ya, atau video call seperti ini. Proses terapinya seperti apa? Maka dengan analogi tadi saya tanya, kalau ngomong dengan orang yang langsung ada di sini dengan ngomong via video call, apa bedanya? Pertanyaan, tidak ada bedanya. Terapinya persis sama tekniknya. Putarannya persis sama. Perbedaannya apa? Kita butuh media. Kalau telepon butuh handphone, gitu ya, butuh ponsel. Kalau terapi jarak jauh, kita butuh media, yaitu visualisasi. Kita harus bisa ngebayangin orangnya. Cara ngebantu visualisasi dengan foto. Kalau kita mau nerapi orang A, maka mana yang sakitnya? Foto terbaru kalau bisa, biar paling gampang. Jangan sampai gini, pasien yang mau diterapi umur 60 tahun, dikirim foto pas dia masih 17 tahun. Nih ya susah gitu ya. Kadang-kadang ya kalau teman-teman suka ini bener gitu orangnya yang ini gitu ya. Asal gelis gitu ya. Tidak begitu gitu ya. Jadi cari foto paling terbaru dari pasiennya. Lihat dulu aja barang 5 menit gitu ya. Nggak sampai 5 menit ya. Bayangin, saya niatkan, saya mau nerapi ke orang ini. Ketika kita meniatkan itu, kita seperti lagi dial nomor telepon. Lagi nyari dari kontak kita, oh si orang ini ya seperti ini. Begitu kita, oke, saya terapi, maka itu seperti mencet tombol mulai. Maka setelah itu teman-teman lakukan terapi dengan tetap membayangkan orang itu. Selesai gitu ya. Sama persis terapinya. Sama saya ngomong sama juga kan kalau via video atau langsung. Berapa lama? Pertanyaan berikutnya, berapa lama yang diperlukan orang tanpa basic apapun untuk bisa terapi jarak jauh? Karena prosesnya itu hanya tambah visualisasi, maka sama persis dengan tadi. Kalau teman-teman sudah bisa merasakan di sini ada tolakan, ke depan sudah ada tolakan, gitu ya. Udah bisa atur nafas perut dengan baik, minimal 20 kali tanpa
tanpa break gitu ya, tanpa runtun lah 20 kali, udah kerasa tolakannya, maka teman-teman sudah bisa terapi jarak jauh juga. Hanya tinggal nambah tadi, foto, lihat, bayangin, terapi. Nah, teman-teman sekalian, di closing ini, karena ini kan pertanyaan terakhir ya, udah nggak ada ya. Pertanyaan terakhir ini, bagian closing saya mau bilang begini. Terapi jarak jauh sama efektifnya dengan terapi langsung. Artinya, coba teman-teman bayangin, betapa ini merupakan kemampuan yang sangat berharga. Mahal gitu ya. Mahal bukan mahal ya. Mahal bukan, berharga lah. Teman-teman lagi di kota mana, orang tua di rumah sakit, nggak bisa langsung, kita bisa langsung terapi. Batas jarak, melewati samudra juga, asal fotonya jelas, nyampe pasti. Jadi kemampuan terapi ini sebetulnya ini saya buka rahasia ini ya, rahasia semua dibukain. Saya buka strategic planning MTHI. Kita pengen bener-bener banyak terapis yang muncul dari rangkaian video MTHI Talks, terus nanti ada MTHI Train, gitu, latihan, video-video latihan. Kita bener-bener pengen orang-orang ini aware dan mencoba dan akhirnya menjadi seorang terapis. Dengan kemampuan terapi yang tidak hanya terapi langsung, juga terapi jarak jauh. Bayangin kalau makin banyak orang yang bisa menguasai terapi jarak jauh. Artinya, kita bisa saling support benar-benar tanpa kendala jarak dan waktu. Sama seperti sekarang, saya reaching out ke teman-teman, itu saya dari ruangan kantor kita. Teman-teman ada di mana macam-macam. Suara saya nyampe. Ide saya nyampe. Visi kami di MTHI nyampe. Pesan-pesan kami nyampe. Kalau setiap orang bisa melakukan terapi jarak jauh, kita bisa benar-benar saling menyehatkan, saling mendoakan gitu ya, saling menyeimbangkan energi gitu ya. Ini powerful menurut saya. Ya. Teman-teman mungkin saat ini belum terlalu ngeh tentang terapi ini efeknya apa. Tapi coba teman-teman lihat testimoni-testimoni, baca itu, tonton tuh video-video testimoninya, lihat betapa pasien ini merasakan manfaat nyata dari latihan yang kita lakukan, dari terapi yang kita berikan. Nyata buat mereka itu. Kita aja yang merasa belum bermanfaat gitu si latihannya, si terapinya. Tapi orang lain itu sudah merasa dengan nyata. Kemanfaatan ini yang bisa kita sebarkan tanpa batas jarak dan waktu. So, it's a big thing. Ini benar-benar sebuah yang luar biasa. Siapa tahu ya, bagi penggemar BTS seperti istri saya gitu ya, tiba-tiba Jimin lagi sakit gitu ya. Nggak cuman Saranghai Oppa gitu ya. Ini bagaimana kalau barisan penggemar BTS mendoakan gitu ya. Menerapi jarak jauh Jimin gitu. Muntah meledak mana katanya. Segitu banyak energi masuk gitu ya. Kira-kira gitu ya. Korea pun bisa lah gitu. Kira-kira saya deket lah. Kita kira-kira gitu ya. Oke. Mungkin itu penutupnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau yang dari awal hebat banget. Saya aja ngomongnya capek gitu. Oke, udah panjang lebar. Semoga poin-poinnya dapat. Teman-teman bisa mendapatkan poin-poin manfaat dari obrolan ini. Di episode ketiga, ini kan rangkaian ya, setiap Kamis kita akan ada lagi. Episode ketiga kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar seputar terapi. Tapi poin utama di episode ketiga nanti adalah kita akan kasih cara latihan. Kalau hari ini kan banyak penjelasan ya, nanti mungkin episode berikutnya kita akan perkenalkan teknik-teknik untuk berlatih secara efektif, kemudian teknik terapi secara efektif. Nah, tidak akan penuh, karena yang penuhnya akan di video YouTube. Nah, tapi harapannya dengan IG Live ini ada gambaran seperti apa kita berlatihnya, gitu ya. Kita akan sangat-sangat senang kalau teman-teman punya pertanyaan. Kalau punya pertanyaan bisa langsung dikasih ke WA, nomor telepon yang tadi sudah ada di komen ya. Kita akan selalu catat, akan kita bahas, kita akan buka, kita kupas, semoga jawaban-jawabannya pas seperti apa yang teman-teman cari. Saya Muhammad Azhari, Komisioner MTHI dari Jalan Subang nomor 29, Antapani, Bandung. Hari ini hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau teman-teman merasa video ini ada manfaatnya,
Kami sangat-sangat senang kalau teman-teman bersedia membagikan gitu ya. Satu kali membagikan, siapa tahu membuka jalan buat kesembuhan orang di luar sana yang kita nggak tahu gitu ya. Oke, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.